adalah sesi kedua kerjasama Teater Hutan Kayu dengan Kepustakaan Populer Gramedia dan Gramedia Pustaka Utama untuk menyelenggarakan serial diskusi Science Underground. Dan kali ini kita akan membahas mengenai jebakan-jebakan berpikir. Ada beberapa sesi sih tentang sesat pikir. Kali ini adalah jebakan berpikir dan membahas bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow ya. Nah, kita akan dipandu oleh moderator yang juga beberapa kali membantu atau bekerja sama dengan program ini, Prasdianto. Prasdianto adalah seorang sarjana atau seorang saintis yang sebetulnya ilmunya di bidang virus ya. Jadi boleh tuh, aku minta tadi tolong sebelum membuka kasih tahu kami harus panik apa enggak sih sebenarnya dengan virus corona ini. Sedikit aja, satu paragraf nanti pas membuka. Tapi Prasdianto ini belajar dulu kuliah di Fakultas MIPA, di jurusan biologi ya. Kemudian dia adalah salah satu orang di balik Zenius. Platform pendidikan online. Jadi passionnya emang pada komunikasi dan pendidikan yang lebih populer mengenai sains. Saya kira nggak usah berpanjang lebar. Saya berikan kepada Prasdianto untuk memulai. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Prasdianto. Kasih Pak. Oh, kalau yang virus itu karena untuk master saya itu saya megang, saya bukan tentang ini sih COVID. Saya dulu nulis tentang H5N1, flu burung, karena itu kan transmisi dari hewan ke manusia. Mungkin kalau sekarang kan manusia ke manusia, jadi agak beda. Saya sendiri nggak bisa ngasih saran apapun juga karena sudah 2 tahun saya nggak di bagian riset, dan riset saya kebanyakan molekular, bukan di bagian pandemik. Dari sini semua mungkin hubungannya dengan apa yang akan dibawakan Mbak Futami sekarang, yaitu fear ya. Kita ngeliat bahwa berita-berita tuh simpang siur. Ada yang bilang we have to be panic, ada yang bilang don't panic. Terus yang betul yang mana? Panik atau nggak panik? Itu informasi yang kita terima itu kan juga menentukan gimana sikap kita ke depannya kan. Jadi ya jujur saja kita sendiri kan berpikir mungkin kita rasional, tapi mungkin emosi kita juga bermain. Amigdala kita yang mainin emosi juga berpengaruh pada pengalaman-pengalaman pribadi. Jadi supaya nanti waktunya nggak kepotong oleh saya bicara, mungkin nanti akan banyak pertanyaan ke Mbak Utami. Silakan Mbak Utami. Baik, terima kasih Mas Pras. Tadi saya waktu pertama kali masuk ruangan ini langsung terkejut dan terkagum karena ada mimbar. Karena ini pertama kali saya diundang jadi pembicara, ada mimbarnya Mbak Ayu. Langsung merasa legit jadi bisa memberikan sermon gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ayo saf yang di depan diisi dulu, saf yang di depan. Saya nggak pernah jadi pembicara kayak gini, jadi kayak agak mungkin awkward, nanti akan keluar juga. Itu observasi pertama. Observasi kedua adalah saya sebenarnya pembaca semua bukunya Ayu Utami, dan saya sebenarnya serem banget ada Mbak Ayu di sini. Mbak Ayu boleh keluar aja nggak? Iya, makanya di FISIP, betul. Jadi di FISIP waktu itu 2011 kalau nggak salah lagi ada pembahasan buku Eksparasit Lajang atau apa, aku lupa yang dibahas apa bukunya. Terus ya aku kenalin diri, Mbak aku namanya Afu. Terus aku ingat Mbak Ayu bilang, oh ya sama dong aku Ayu. Atau bilangan Fu ya dibilang waktu itu karena Fu sama-sama Fu, nggak tahu aku lupa. Anyway, jadi itu observasi kedua. Aku agak lebih tegang karena mimbar dan karena ada Ayu Utami. Ya, enggak bercanda. Tapi kalau mau harus pergi nggak apa-apa. Saya mau mulai dengan bilang ini dulu nih slide pembukanya. Jadi hari ini selama saya dikasih 45 menit ke depan, saya akan coba berikan ringkasan dan ulasan dari bukunya Om Grandpa Daniel Kahneman yang judulnya Thinking Fast and Slow, yang kebetulan si Om Kahneman ini juga adalah salah satu pemenang Nobel Prize in Economics tahun 2002 ya. Jadi beliau adalah untuk pertama kalinya orang non-ekonom dapat Nobel Prize ekonomi karena dia memasukkan ilmu psikologi dan ilmu perilaku ke dalam untuk memperkaya ilmu ekonomi lah intinya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau garis bawahi beberapa catatan dulu ya ini di sini. Jadi pertama, saya ini bukan ahli atau ilmuwan perilaku. Jadi saya tidak pernah ambil S2 atau S3 di jurusan ekonomi perilaku atau ilmu perilaku atau psikologi sama sekali. Jadi saya mau
catat itu dulu yang pertama. Yang kedua, tapi saya dalam konteks saya belajar kebijakan publik, dalam kebijakan publik pun kami menggunakan ilmu ekonomi perilaku untuk menginform atau membantu kami mendesain intervensi-intervensi kebijakan publik gitu. Jadi bagaimana cara mendesain intervensi yang pemerintah lakukan dengan memanfaatkan ilmu dari perilaku. Jadi itu konteks pengetahuan saya gitu ya. Jadi untuk memframe aja sejauh apa saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman nanti. Dan yang terakhir sebagai peneliti, pekerjaan saya sebagai peneliti, saya mempraktikkan apa yang Kahneman bilang di dalam bukunya gitu ya sehari-hari. Selain memang saya membaca bukunya juga gitu. Nah, dengan setelah membilang itu, saya mau tanya di sini siapa yang beneran udah baca bukunya? Bukan beli aja terus baca depannya doang. Ada yang, atau sebaliknya deh, siapa yang belum secara utuh baca bukunya? Oke. 50-50 gitu ya. Coba lagi, jadi yang udah baca secara utuh atau kurang lebih lah kayak memahami inti poin bukunya, angkat tangan. Loh tadi nggak semuanya yang angkat tangan, terus pas udah baca ada satu Pak, baik nanti dibantu ya Pak saya ketika, enggak. Oh. Ya, gimana Pak? Ada lagi tadi yang angkat tangan juga di belakangnya Bapaknya, tadi siapa yang angkat tangan? Oke, ada 2, 3, ada lagi 4, 5. Oke, nanti dibantu ya kalau saya ada yang kurang-kurangnya, lagi-lagi karena saya bukan ahli, hanya karena baca bukunya dan pernah ngambil course tentang ekonomi perilaku waktu di Harvard Kennedy School, jadi pengetahuan saya agak terbatas di situ. Nah, jadi saya senang karena banyak yang belum baca atau sudah membaca tapi belum utuh, karena ini akan banyak summary-nya gitu dan banyak diskusinya. Mudah-mudahan tidak repetitif atau redundan. Sebelum saya masuk ke konten yang lebih spesifik, saya mau menyebutkan, saya mau tanya dulu, menurut teman-teman kisah bromance terhebat sepanjang masa itu kisah bromance-nya siapa? Oh nggak tahu, biasanya kayak Sherlock Holmes sama Watson gitu, ya kan? Siapa? Dale Scottari, sorry aku nggak tahu itu. Iya, oke. Philosoph, yes. Oke, tapi aku mau berargumen aja bahwa meskipun Kahneman yang dapat Nobel Prize in Economics, sebenarnya pekerjaan dia, nggak bisa next slide aku dari sini. Yang dia kerjakan beberapa paper di awal-awal dia membangun disiplin ekonomi perilaku ini, meskipun saat itu disebutnya bukan ekonomi perilaku, adalah partner bromance-nya Amos Tversky gitu ya. Jadi mau nyebutin aja kalau misalnya teman-teman tertarik juga bisa baca juga buku Michael Lewis ini The Undoing Project yang kurang lebih menceritakan proses Amos dan Danny Kahneman ini dalam mengembangkan ekonomi perilaku gitu ya, disiplin ini. Dan sebenarnya Nobel Prize-nya ini juga karena mereka berdua banyak bekerja bareng gitu ya. Baca bukunya sangat menarik. Next. Nah, jadi seperti bukunya saya ingin mulai dengan gambar ini ya. Teman-teman tahu ini gambar apa? Orangnya merasa apa? Marah ya. Orangnya merasa marah. Dari pertama kali ngelihat gambarnya mungkin teman-teman udah langsung takut ngedeketin mbak ini ya. Kayaknya mbaknya lagi sensi gitu, lagi marah, hal yang membuat dia bete. Dalam sepersekian detik saja kita sudah tahu bahwa kita bisa menginterpretasi ekspresi muka beliau dalam waktu sepersekian detik saja gitu ya, dengan sangat cepat. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ada yang bisa hitung T-nya berapa? Iya benar. Siapa? 1. Mas jurusannya apa? Benar, pertama tepuk tangan dulu, benar 1. Jago banget. Jurusannya atau latar belakangnya? Yang jawab tadi siapa? Oh iya. Jurusannya atau apa? Emang pintar aja? Oh. Filsafat. Hah? Oh beruntung, alhamdulillah. Pakai Zenius ya? Pakai Zenius. Iya, jadi tidak seperti Mas, siapa tadi namanya? Ronald, yang mungkin cepat bisa ngitung T-nya 1 karena 2T-nya pindah ke kanan jadi plus jadi 7T, terus 9-nya ke kiri terus jadi 7, terus 7T sama dengan 7 berarti T sama dengan 1 ya. Kan itu, tapi untuk memproses berpikir seperti itu kita akan butuh beberapa waktu. Tidak seperti kita tadi memproses ekspresi muka mbaknya. Sehingga itu kurang lebih adalah tesis utama dari bukunya Thinking Fast and Slow ini gitu. Jadi persis seperti judulnya bilang,
thinking fast and slow, saya menganalogikannya sebagai kamera ini. Jadi kamera juga ada kamera mode cepat dan kamera mode lebih lambat gitu ya. Ada yang suka fotografer di sini, mudah-mudahan yang mengangguk-angguk. Jadi sebagaimana tadi teman-teman bisa menangkap ekspresi muka mbaknya dengan cepat bahwa dia mengekspresikan rasa marah, itu adalah di mana sistem satu atau sistem otomatis otak kita yang dengan cepat bisa melakukan interpretasi tersebut gitu. Tapi ketika kita diberi tugas-tugas kognitif yang lebih berat, seperti menyelesaikan tugas matematika atau memproses ya suatu pertanyaan yang lebih kompleks, maka kita harus menggunakan sistem yang lebih lambat atau sistem manual kalau di kamera untuk memproses informasi tersebut. Ya kalau yang sering pakai kamera manual itu kalian harus set kayak ISO-nya dulu, terus aperture-nya, shutter speed-nya apa gitu untuk mendapatkan informasi yang lebih informasi cahaya yang lebih lengkap. Jadi sama dengan, saya suka pakai perandaian ini karena sama dengan bagaimana kamera manual itu bisa menangkap cahaya dengan lebih sensitif. Ketika kita menggunakan sistem 2, biasanya kita bisa menangkap dan memproses informasi secara lebih menyeluruh. Next. Ini udah next ya? Ya. Nah jadi kurang lebih ini tesis utamanya, simpelnya untuk yang belum baca, yang udah baca mungkin dari tadi bosan saya ngulangin hal yang kalian udah tahu. Tapi pada dasarnya kita punya sistem 1 yang lebih intuitif dan menggunakan insting yang telah berkembang selama kita puluhan ribu tahun berevolusi gitu ya sebagai Homo sapiens. Insting sistem 1 ini sangat berguna untuk kita karena dalam situasi-situasi ya kayak tadi misalnya ada orang mukanya marah gitu, itu sistem 1 meningkatkan survivabilitas kita, kemampuan kita bertahan hidup karena kita tahu harus menghindari hal-hal tertentu atau kita harus langsung lari ketika ada hal yang buruk yang terjadi di depan kita. Jadi biasanya sistem 1 itu lebih cepat, terjadi secara tidak sadar, diproses secara kita tidak menyadarinya. Dia cenderung asosiatif, jadi dia mengambil suatu kesimpulan berdasarkan yang dia asosiasikan dengan pengalaman sebelumnya atau informasi lain. Dan bisa diandaikan sebagai pilot otomatis lah gitu ya. Jadi tanpa kita berpikir pun dia jalan. Dan 95% dari waktu kita biasanya sebenarnya kita menggunakan sistem 1 ini. Sementara itu, sahabat kita adalah sistem 2, diri kita yang lain, Cela. Di mana sistem 2 ini memungkinkan kita sebagai manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas kognitif yang lebih kompleks gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kognitif yang lebih kompleks yang sebenarnya bikin kita bisa berkembang kayak sekarang, nulis buku dan segala macam yang kita lihat ini, desain dan segala macam itu adalah hasil dari sistem 2. Sistem 2 biasanya lebih rasional sehingga butuh usaha untuk melakukannya, lebih lamban, kayak tadi ngitung T-nya sama dengan 1, tapi dia logis, tapi dia juga pemalas dan dia indecisive. Dia pemalas karena ya selama sistem 1 bisa cepat ngejawab sesuatu, saya biarin sistem 1 aja lah yang menjawab gitu, nggak usah saya. Next dulu. Jadi beberapa contoh kapan kita menggunakan sistem 1 gitu. Pertama, yang paling simpel tuh dalam kita memahami ruang 3 dimensi. Ini sebenarnya sistem 1 kita yang memperkirakan kan. Saya merasa jarak saya cukup aman sama Mas, tapi agak jauh ke sana saya bisa memperkirakan jarak antara 2 orang dari jauh itu kayak contoh sistem 1. Yang kedua, mendeteksi kalau misalnya pasangan kita lagi ngambek tapi bilangnya nggak apa-apa. Ya kan? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Itu hal yang sistem 2 mungkin nggak nangkep ya, kalau kita cuma ngeliat sistem 2 aja mungkin kayaknya oh nggak apa-apa, bener deh ya, tinggalin aja gitu. Yang ketiga, ternyata padahal ada masalah nanti di rumah. Curhat. Terus yang ketiga, contohnya ketika kita nyetir mobil kalau lagi jalanan sepi. Ini nggak tahu, mungkin ini pengalaman yang sangat tidak inklusif ya, karena agak harus punya mobil dulu untuk punya pengalaman ini, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang menyetir mobil, kadang-kadang saya suka bingung kayak, oh saya lagi nyetir, perasaan tadi masih di sini, kok tiba-tiba udah nyampe, saya nggak sadar sama sekali, tapi secara ajaib saya nggak nabrak siapapun gitu. Iya nggak? Ya kan? Terus sistem 1 juga kalau kita nyari sumber suara, tadi ada yang batuk nih dari sini, ditutup Mas pakai ini dubbing. Sama yang tadi asosiatif kayak menyelesaikan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Misalnya sekali mendayung, 2-3 pulau melampaui. Ya kan, gak usah mikir lama, kayak langsung ada di at the back of our head tuh udah ada, tinggal dikeluarin aja. Nah, tapi kapan kita menggunakan sistem 2 kalau gitu? Next. Ini ada pesan sponsor sedikit ya.
Tapi Daniel Kahneman beneran pakai contoh ini. Kapan kita menggunakan sistem 2 adalah ketika kita mengisi tax form, dia bilang gitu. Jadi sekalian aja saya pesan sponsorin. Ketika kita mengisi SPT, jangan lupa deadline-nya 31 Maret. Silakan diisi. Terus kalau terkait dengan mobil tadi, mungkin kalau sistem 1 kalau lagi mau jalanan sepi kita nyetir biasa, sistem 2 kita perlu pakai ketika kita harus parkir di tempat yang sempit, harus benar-benar konsentrasi penuh. Ketika kita berusaha memahami perilaku saya di dalam setting sosial seperti ini gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak terlalu overthinking tentang dia memposisikan diri seperti apa gitu. Ketika jadi pembicara atau apa, jadi dia chill aja, dia pakai sistem 1, tapi biasanya kayak tadi saya di awal mikir, saya bikin joke apa ya tentang mimbar atau tentang Mbak Ayu gitu. In a way saya pakai sistem 2. Kemudian mencoba mengingat apa yang kita lakukan minggu lalu atau tahun lalu, kayak tadi berusaha mengingat di FISIP kemarin ngapain, atau misalnya mengeja nama pakai bahasa kedua gitu. Misalnya ini contoh-contoh simple di mana kita harus pakai sistem 2. Nah, jadi sebelum buku Thinking Fast and Slow ini sebenarnya Kahneman dan Tversky sudah banyak menulis berbagai paper yang sebenarnya menjadi pondasi awal untuk studi ekonomi perilaku ini gitu ya. Jadi saya mau highlight aja bahwa kalau dulu sebelum ada disiplin baru ini sebenarnya kita lebih mengenal atau kita dalam ilmu ekonomi itu mendefinisikan manusia sebagai rasional. Selalu rasional. Manusia akan memaksimalkan utilitas, ya kalau yang jurusan ekonomi di sini ada yang ngangguk-ngangguk, manusia akan selalu membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya, dan seterusnya. Padahal ternyata di buku Undoing Project itu bisa dibaca gimana proses Tversky dan Kahneman yang sama-sama datang dari ilmu psikologi, terus merasa kok ada yang kurang bisa dijelaskan ya oleh ilmu ekonomi ini sebenarnya gitu. Karena seringkali kita secara repetitif melakukan tindakan-tindakan irasional, tapi tindakan irasional yang predictable, gitu. Tindakan irasional yang predictable seperti udah ditolakin sama ceweknya masih dikejar juga nggak itu beda. Ya sorry, gue garing banget ya, sorry ya. Tapi intinya itu, jadi kalau misalnya dulu dianggap semua manusia itu kayak Spock kalau nonton Star Trek gitu, dia orang Vulkan yang semua orang Vulkan itu biasanya super rasional, nggak pernah emosional, nggak pernah ini, selalu rasional. Tapi sebenarnya disiplin ekonomi perilaku tuh membuat kita lebih humble dengan menyadari bahwa manusia itu lebih kayak Homer Simpson sebenarnya. Kita bodoh sebenarnya, setinggi apapun IQ atau sebanyak apapun gelar PhD yang kamu punya, semuanya tetap punya sistem 1 dan sistem 2, dan seringkali kita terjebak dalam ya tadi jebakan-jebakan berpikir yang kayak Homer Simpson ini gitu, yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali disiplin baru ini, yang kalau saya udah tahu dari dulu mungkin saya pengen ambil S2 ekonomi perilaku, tapi sayangnya telat saya taunya jadi enggak. Next. Nah ini ada beberapa kondisi yang dibilang sama Kahneman membuat kita biasanya lebih mudah terjebak di sistem 1. Ya, dan pada dasarnya ini pengalaman yang semua pekerja kelas menengah Jakarta yang kerja 9 to 5 biasanya alami gitu. Which is kita selalu terburu-buru, berangkat buru-buru, pulang buru-buru, ngejar MRT, ngejar KRL, pokoknya semua dikejar jam, semua orang pasti pakai jam atau ngelihat jam, punya meeting di jela, kita selalu terburu-buru. Dan biasanya at the end of the day, biasa kita lelah fisik atau kita lelah mental, dan sehingga kita tidak terlalu memperhatikan gitu. Nah ini adalah kondisi-kondisi di mana kita lebih sering terjebak dalam jebakan-jebakan berpikir tadi gitu. Yang saya akan coba bahas nanti jebakan berpikirnya apa aja. Tapi sebelum itu saya mau kasih note dulu next. Bahwa seperti halnya Mas Rizky, bukan, tadi siapa? Ronald, R-nya doang yang benar saya. Tadi bisa menjadi lebih cepat dalam menghitung matematika, sebenarnya ada suatu kayak jalan pintas, bukan jalan pintas sih, kayak ada suatu kondisi di mana ketika naive mind itu dipraktis terus oleh suatu aktivitas misalnya, dia diulang terus, sebenarnya ada jalur di otak yang memungkinkan itu akhirnya terinternalisasi menjadi sistem 1 gitu. Jadi hal-hal yang tadinya kita harus konsentrasi penuh pakai sistem 2 untuk lakukan, setelah kita latih terus, akhirnya lama-lama kita jadi udah jadi practice mind gitu. Kayak otaknya udah lebih terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalnya menyetir tadi, contohnya mungkin di awal menyetir masih harus pakai sistem 2 banget, mikir kayak rem harus diturunin ini apa.
atau berenang, naik sepeda, mungkin naik sepeda yang paling gampang. Tapi yang lebih susah menurut saya, dan ini yang mau saya highlight, mensistem satukan sistem 2 untuk tidak terjebak dalam jebakan-jebakan berpikir. Jadi biasanya orang-orang yang kita anggap kritis atau rasional atau ya kayak kok dia quick thinking ya gitu, kayak dia lagi dalam situasi apa tapi selalu bisa respon dengan cepat. Menurut saya itu contoh-contoh di mana orang-orang yang sudah menginternalisasi sistem 2 pemikiran rasionalnya sampai sebegitu seringnya sampai dia sangat jarang atau sangat susah untuk dia terjebak dalam jebakan berpikir gitu. Nah, mudah-mudahan ini kuliah kedepannya ini bisa membantu teman-teman untuk mensistem satukan sistem 2 teman-teman gitu. Next, saya bagi, jadi ada 12 jebakan yang mau saya bahas, nggak tahu nanti waktunya sebenarnya memungkinkan atau enggak, kita lihat berapa yang bisa tercover, tapi kurang lebih saya bagi menjadi sesuai dengan yang dibagi Kahneman di bukunya, 3 chapter besar lah jebakan-jebakan ini. Yang pertama adalah jebakan bias, dari bias-bias manusia, dan jebakan heuristik tadi ternyata yang benar, jebakan, tapi kalau di KBBI heuristis, tapi nggak tahu. Yang kedua adalah yang ada kaitannya dengan overconfidence manusia. Dan yang terakhir adalah bagaimana manusia membuat choices atau pilihan-pilihan secara predictably irrational tadi. Yang sebenarnya bahasanya Dan Ariely, another ekonomi perilaku expert gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, next. Nah, bias dan heuristis. Ada yang bisa bantu mendefinisikan heuristis itu apa? Yang tadi katanya udah baca sampai dengan totalitas 5 orang. Gimana Kak? Oh ya. Ya, yang nerjemahin bukunya. Ini yang nerjemahin bukunya Kahneman ke dalam bahasa Indonesia. Jalan pintas. Nice, saya suka definisinya. Ya, jalan pintas. Jadi Kahneman membedakan misalnya heuristis ini dengan cara berpikir yang logis. Sebenarnya orang-orang kadang-kadang merasa apa yang dilakukan logis, tapi yang sedang dia lakukan adalah otaknya mencari jalan pintas untuk sampai ke kesimpulan yang belum tentu logis gitu. Jadi contoh-contohnya nanti kita lihat next. Yang pertama dulu ya ini. Di buku bahasa Inggrisnya bahasanya The Law of Small Numbers, diterjemahinnya apa? Hukum angka kecil. Lupa, ya gimana sih jadi, enggak, bercanda mas. Iya jadi kalau di buku Kahneman dibilangnya The Law of Small Numbers, tapi untuk menyimpulkannya saya membahasakannya ini jebakan tentang statistik kemungkinan. Kita mulai dengan kasus yang sangat baru yaitu next. Corona ya kan. Ini juga sebenarnya suatu sangat jebakan, buka Twitter ini dijebak untuk mikir kayak gini, di sini jebak, di mana-mana semuanya trap gitu ya, kayak bingung saya harus mikir apa. Tapi yang simpelnya banget lah ini, kan waktu di awal-awal atau di sekitar akhir Februari itu banyak yang menceritakan atau meng-highlight cerita bahwa di Vietnam mereka sangat berhasil dalam menangani corona. Ya nggak, aware nggak tentang cerita ini ya? Jadi dari 16 kasus, katanya dari 16 kasus yang ada di Vietnam, semuanya sembuh gitu. Wow, terus semua orang menselebrasi ini sebagai suatu kayak pembenaran bahwa mungkin kita nggak harus terlalu khawatir tentang corona ini, karena lihat deh Vietnam aja bisa dengan intervensi yang tepat gitu kan. Tapi apa yang salah dengan ini? Ada nggak yang salah atau nggak ada yang salah jangan-jangan? Iya benar, kita semua harus tenang saja. Ada 7 hari rentang dari dia nge-tweet sampai kan no new case has been confirmed. Feb 13. Iya. Tweetnya tanggal 20. Betul, nice. Good use of sistem 2 mas. Oh ya boleh tepuk tangan. Yeay. Betul. Tapi sebenarnya tadi hal yang mau saya highlight bukan itu. Tadi sebenarnya kata kuncinya ada di law of small numbers tadi. Ada yang mau? Kenapa? 16-nya. Betul. Sampelnya baru 16 guys. Yang terjangkit sampai hari ini ada berapa puluh ribu? Ada berapa sih? Aku nggak tahu terakhir berapa. Pokoknya banyak gitu ya. Jadi kalau kita berkesimpulan bahwa kita tidak perlu khawatir terhadap coronavirus berdasarkan sampel yang cuma 16 gitu. Kalau belajar statistik ya, sampel itu untuk mengambil kesimpulan berdasarkan sampel kan sampelnya harus representatif. Dan kalau populasinya, misalnya populasi 200 juta di Indonesia,
Berarti sampelnya ada nilai jumlah minimum sampel dong untuk dia representatif dan harus datang dari geografi berbeda, lalala gitu. Nah jadi Kahneman bilang di bukunya, ini contohnya bukan dari Kahneman ya saya yang naruh, tapi dia bilang di bukunya intinya kita tuh sistem satu kita, I guess punya kecenderungan untuk pengen meng-highlight cerita positif, sehingga kadang-kadang kalau ada statistik yang masih dikit sebenarnya jumlahnya, tapi mendukung kepercaya dirian atau kesukaan kita terhadap hal itu, kita cenderung mempercayai itu sebagai sesuatu yang sebagai statistik yang merepresentasikan populasi. Padahal sebenarnya itu sampel yang sedikit aja. Make sense gak? Make sense ya? Jadi misalnya ada satu production house baru, dia baru banget dibikin, baru bikin 2 film, dua filmnya sukses. Gitu. Berarti sampelnya baru 2 gitu kan. Terus semua investor misalnya menganggap kayak, oh ya ini pasti production house yang bagus. Semua film, ya karena sampelnya baru 2 gitu, semua dari 2 sampelnya itu bagus semua dan jadi film besar semua. Tapi ya itu law of small numbers, kayak nanti dulu kayak kita butuh cukup banyak N, cukup banyak sampel untuk bisa ngambil kesimpulan yang benar gitu. Next. Bayangin aja tadi 16 gitu, terus sebenarnya kalau dilihat dari jumlah kasus secara global banyak dan memang betul tidak perlu takut berlebihan karena banyak juga yang akhirnya sembuh. Tapi poinnya jebakan berpikir law of small numbers tadi adalah pastikan kita punya sampel yang cukup sebelum kita berani mengambil kesimpulan apapun. Dan iya gitu. Termasuk kayak ini ibu aku sering banget kayak, oh itu tetangga motornya baru dicuri gitu. Oh iya, terus ada lagi tetangganya di tempat yang lain yang kayak, iya motornya baru dicuri. Lagi marak ini mafia mencuri motor gitu. Padahal sampelnya baru 2. Kayak populasinya jumlah motor di Indonesia berapa juta gitu. Terus gitu, dapatkan ya logikanya maksudnya apa, semoga. Next. Ya tapi ya ini tadi, jadi at the same time sebenarnya secara rate mortality memang rendah, tapi ya itulah intinya kompleks gitu. Ini kenyataan yang kompleks, jangan disimplifikasi. Next. Ini kenapa, ya jadi untuk yang jebakan pertama tadi kenapa kita terjebak, karena biasanya pikiran kita lebih fokus pada informasinya daripada sumber informasinya dan reliabilitasnya gitu. Tentu ini bisa dihubungin dengan WhatsApp, zaman pemilu dulu gitu ya, informasi dari WhatsApp yang semuanya fokus ke kontennya aja, apalagi kalau udah confirmation bias, jadi nggak dicek reliabilitasnya. Tapi ini sih yang lebih ini, kita tuh suka kesimpulan yang simple. Itu nggak mau yang ribet-ribet gitu. Kalau tadi masih mulai presentasi, tadi ngejelasin tentang virus, ya sebenarnya ini semua tergantung, ya udah kan. Sistem satunya nggak atau sistem 2-nya mager gitu kayak, saya sudah malas engage dalam konversasi ini, saya mundur perlahan gitu, karena ini terlalu kompleks. Seringkali statistik oleh statistician itu sebenarnya ketika mereka tunjukkan sesuatu itu kan baru korelasi gitu. Menyimpulkan kausalitas biasanya justru audiensnya, dan itu biasanya kesimpulan yang salah karena belum tentu hal yang berkorelasi itu kausalitas ya. Jadi misalnya jumlah penjualan es krim, salah, ulangi lagi. Apa ya contohnya? Bentar lagi mikir contoh di tempat ya. Obviously sistem 1 gua nggak bisa come up dengan contoh yang cepat. Ada yang mau ngasih contoh gak? Terus mager. Ngebalikin. Iya, maaf ya. Nah, gue mau kasih contoh. Oh iya, yes. Ini pernah terjadi di presentasinya salah satu lembaga Amerika Serikat. Benar. Statistik satu adalah statistik antara minoritas yang non Islam dengan orang Islam, yang satu lagi adalah statistik tentang orang kaya. Betul. Dibilang itu berkausalitas. Nice. Padahal tidak. Iya. Bahkan berkorelasi pun tidak. Enggak, benar. Itu lebih parah lagi, itu korelasi aja nggak ada, apalagi kausalitas. Ya ini jadi ada 2 pie chart gitu ya kalau nggak salah, di mana jumlah etnis bahasa political correctnya apa? Iya, ethnic minority lah ya. Ethnic minority di Indonesia sama jumlahnya dengan jumlah orang kaya di Indonesia. Terus somehow dia memaksakan kausalitas bahwa ini berarti ada ada ketimpangan kemiskinan yang berkorelasi dengan etnisitas gitu. Padahal itu sampelnya beda, populasinya bisa jadi beda. Anyway, ya contoh yang bagus. Jadi ini makanya penjelasan kausal seringkali salah karena sampel tidak representatif gitu ya. Nah terus gimana caranya? Nah saya pengen membuat ini menjadi praktikal banget buat teman-teman nih supaya sistem 2-nya jadi sistem 1 gitu ya, nggak mager kayak saya tadi nggak bisa nyari contoh. Next.
Ini contoh ya, contoh cara menghindari jebakan sampel kecil kalau teman-teman di situasi sehari-hari, di mana ada orang yang dengan percaya diri, oh ini bagus gitu, padahal sampelnya cuma 3 misalnya, oh ini bagus. Ini kalimat yang bisa kalian bilang. Kayak ini contohnya, misalnya saya kira ini masih terlalu awal untuk mengukur kinerja gubernur yang baru. Misalnya, gubernurnya baru 5 hari, baru 30 hari, terus yang wah udah pasti bagus dalam 5 tahun ke depan. Sampelnya belum lama guys gitu. Terus yang kedua, ya bisa juga misalnya ini kayaknya sampelnya terlalu sedikit deh untuk berkesimpulan terlalu jauh. Gitu. Jadi teman-teman di sini keluar dari sini menjadi penjaga sistem 2 gitu ya, agar kita sebagai masyarakat Indonesia terlalu gede, tapi Jakarta paling enggak kayak kita agak lebih rasional gitu, agak lebih pakai sistem 2. Nah itu jebakan pertama. Next, ya dalam kecepatan ini saya mudah-mudahan 5 menit per jebakan gitu ya. Yang kedua adalah jebakan jangkar atau anchors di bukunya Kahneman, jebakan kira-kira. Jebakan kira-kira ini apa misalnya? Yang enggak sih, jangan dijawab nanti saya gabut. Next, saya tanya, menurut teman-teman, kira-kira teman-teman apa sih ini bahasanya? Udah pipis lebih atau kurang dari 133 kali dalam sebulan ke belakang? Di toilet umum apa di toilet? Wah, spesifik ya, statistician ya Mbak ya. Berapa? Kurang. Berapa kurangnya? 90? 100 ya. Oke. Next. Oke lah ya. Jadi ceritanya ini survei yang dilakukan langsung di waktu itu di kelas ekonomi perilaku saya, terus kita pada jawabnya oke, kita dibagi jadi 2 grup. Jadi ada grup kontrol sama grup fancy I guess. Ditanya yang satu ditanyanya lebih atau kurang dari 133, terus pada jawabnya 150. Next. Terus yang grup yang satunya, next, ditanyanya, kamu pipisnya, ya ntar dulu dong, kan surprise effect gimana sih? Inilah aku butuh ini tapi ini nggak bisa bekerja, itu gimana? Jadi ya terus yang satu ditanyanya, kalau menurut kamu kurang atau lebih dari 32 kali dalam sebulan gitu. Terus ternyata next ya timing. Ternyata on average jawabannya 83 gitu. Nah ini contoh simple dari anchoring itu apa sebenarnya. Intinya apa yang kita prime di awal sebagai angka dasar gitu, sebagai reference point, biasanya mempengaruhi perkiraan kita karena heuristik tadi, karena kita jalan pintas, perkiraan kita terhadap jawaban yang benarnya berapa gitu. Ada contoh lainnya next. Ada ini juga ya, jadi ini agak random sih pertanyaannya, tapi kayak menurut kamu, kamu kenal berapa lebih atau kurang orang dari 174 orang yang pakai kacamata? Jawabannya rata-rata 42, tapi pas ditanya lebih atau kurang dari 9, jawabannya 15. Sebelum ini ada lagi nanya jumlah negara lebih atau kurang dari 40 sama jumlah negara lebih atau kurang dari 200, sama jawabannya juga kayak ada rentang bedanya gitu. Jadi ini menarik banget dan secara saintifik memang sudah dibuktikan. Terus dampaknya apa terhadap saya? Kenapa saya harus peduli gitu ya? Pertama, jangan next dulu. Pertama, ya pada umumnya kalau teman-teman sudah mulai berurusan dengan peruangan gitu ya, negosiasi peruangan ya kan, jangan tergoyahkan oleh angka yang pertama muncul. Karena bisa jadi angka pertama itu mengengkerkan teman-teman ke suatu reference point gitu. Itu ya, nah jadi spesifiknya, nah sekarang boleh next. Spesifiknya nih terkait dengan negosiasi gaji. Dan aku gak tahu lagi ini jangan-jangan ini kayak hal yang privilege, sebenarnya orang gak pada negosiasi gaji. Gini negosiasi gaji gak sih? Ya maaf ya kalau ini nggak inklusif, tapi ini contoh aja. Kalau di tempat-tempat bekerja di mana bisa bernegosiasi gaji misalnya, oh ya ini statistik penting juga nggak berhubungan, tapi mayoritas perempuan bahkan ketika mereka bisa menegosiasikan gajinya, tidak menegosiasikan gajinya karena kita perempuan dan tidak mau, dan kita takut tidak disukai karena kita banyak mau ya kan. Saya mah nggak apa-apa, saya banyak mau emang. Tapi jadi ini contohnya ya, jadi misalnya ketika manajer HRD-nya punya budget sampai 15 juta, jadi sebenarnya dia udah siap nih mau gaji Mas Mbak sampai 15 juta gitu, budgetnya udah ada. Dan tapi sedangkan perkiraan kita misalnya 10 sampai 20 juta. Ketika kayak misalnya, Mbak berapa ekspektasi gajinya kira-kira misalnya gitu kan, suka ditanya gitu nggak ya? Iya kan ya, mudah-mudahan. Berapa ekspektasi gajinya kira-kira? Nah, ini sering banget nih yang perempuan termasuk saya kayak, oh ya nggak apa-apa, ini duluan aja. Maksudnya kayak terserah aja ditawarinnya berapa gitu, saya ngikutin, ya kan? Ya, atau ya intinya takut gitu. Nah padahal ketika misalnya terserahin kayak, oh ya berapa aja, itu biasanya pasti dia akan nawarin bare minimum dong gitu. Dan ini sebenarnya berlaku untuk negosiasi apa aja sih, sorry gue pakai gaji, padahal sebenarnya bisa nawar daster di pasar ya kan. Bisa apapun, sebenarnya angka pertama yang dikeluarin itu mempengaruhi ya itu tadi apa sih? Ya itu. Ya udah ngerti lah kalian maksudnya apa. Jadi intinya
kalau sebisa mungkin jadilah orang yang mengeset anchor kalau bisa. Next. Ya, simpelnya kenapa kita terjebak, tadi balik ke biasa kita mengestimasi heuristis tadi ya, mengestimasi berdasarkan informasi yang tersedia. Dan pada umumnya sebenarnya anchoring itu nggak buruk juga, anchoring itu bisa bagus. Kayak misalnya, kayaknya saya tahu deh kurang lebih Jakarta itu jumlah populasinya kan 10-15 juta. Terus misalnya bikin perkiraan kalau 10-15 juta berarti total orang yang punya mobil berapa persen dari itu gitu. Itu kan anchoring juga ya, in a way kita bikin asosiasi dari angka-angka yang kita tahu. Katanya saya nggak pernah, tapi kalau wawancara jadi konsultan kayak McKinsey atau BCG gitu, pertanyaannya kayak berapa jumlah tempat isi bensin, pom bensin di Jakarta gitu. Pertanyaannya kayak gitu, yang hal yang nggak bisa di Google dan memang mencari tahu seberapa jago kita dalam melakukan, maksudnya analisis asosiatif cepat gitu ya berdasarkan anchoring gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, pada umumnya nggak bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika dia digunakan untuk secara manipulatif gitu, untuk orang yang ya lagi nawarin harga misalnya karena udah tahu, apalagi ojek sebelum ada marketplace ojek tuh anchoring banget itu kayak wah kalau saya udah kayak aduh kayaknya saya nggak tahu harga berapa tuh saya takut nawar kan pasti kayak di harganya mahal banget kayak gitu. Nah terus gimana caranya kita menghindari next jebakan anchor ini? Ya simpelnya gini lah, misalnya kalau misalnya perusahaan yang teman-teman baru apply menawarkan sekian juta sebagai gaji, nah jangan sampai ini mempengaruhi estimasi awal yang emang kamu punya anyway gitu. Jadi jangan terpengaruh oleh anchornya terlalu banyak, meskipun tentu ya itu tergantung kepercayaan diri kita dan seperti apa posisi tawar kita ya. Tentu kita tahu banyak teman-teman buruh yang mungkin bahkan nggak punya, jangankan kayak minta UMR atau negosiasi gaji gitu, tentu ya itu sesuatu yang harus kita ini bersama lah. Kok jadi kayak sedih gitu. Sorry, ini saya bersolidaritas sama para buruh IC dan banyak yang lain. Tapi anyway, next jebakan yang ketiga. Ini dia disebutnya sebagai availability bias gitu ya. Atau intinya karena gampang diingat pasti benar. Ini yang paling sering banget dan paling apa ya. Ya lumayan berbahaya lah gitu karena gampang diingat pasti benar. Jadi next, saya tanya ini ke teman-teman. Kira-kira binatang apa yang paling banyak membunuh? Apa sih? Maksudnya kayak most, bahasanya apa ya? Ya itulah, menyebabkan kematian. Kok pada tahu sih? Ya udahlah. Next. Nggak seru. Ya benar jawabannya mau. Selamat ya sistem 2 semuanya. Iya, nggak seru kalian. Harusnya tuh jawabannya, oke kita ulangi lagi ya, Harusnya tuh jawabannya, wah hiu gitu ya kan. Wah hiu. Ular piton apa? Iya ular, ada kobra atau apa alligator apa buaya atau apa gitu. Ya gitu kan. Terus gue kayak enggak guys. Jawabannya adalah nyamuk. Iya jadi biasanya ya intinya ini sih hal yang secara repetitif, secara visual, secara konsisten ditampilkan di media atau di misalnya film-film Hollywood atau di cerita-cerita novel segala macam, biasanya kita asosiasikan sebagai kebenaran gitu. Padahal seringkali mereka tidak merepresentasikan statistik atau kondisi sebenarnya gitu kan. Jadi itu, next. Ya kapan kita terjebak oleh si availability bias ini sih gitu. Dan gue mau highlight satu ya. Jadi ini yang lain udah lumayan ini lumayan berhubungan sama yang tadi bilang sistem 1 kapan gitu ya. Biasanya ketika kita sambil ngerjain hal lain, jadi kita agak distracted gitu. Kita lagi seneng apparently. Kita lagi nggak depresi. Atau ketika baru tahu atau baru belajar tentang sesuatu. Gue baru belajar ekonomi perilaku jadi sotoy. Terus ketika mereka lebih percaya sama intuisi dirinya sendiri, which is berhubungan sama percaya dirian seseorang, dan ini kayak menarik banget dibahas dan di Neman juga agak bahas lebih lanjut, adalah ketika seseorang merasa dia berkuasa atau diberi kekuasaan. Nah, apparently relasi kuasa tersebut membuat orang lebih percaya diri terhadap intuisi dia. Bahwa apa yang dia kira sebagai kebenaran itu kebenaran. Make sense gak? This is why kalau terutama mungkin kayak budaya Indonesia ya, ini agak dihubungkan sedikit ke budaya Indonesia, kan biasanya kita mengiyakan apa yang bos bilang. Iya, enggak. Oh enggak, hebat mbak, oke. Pada umumnya misalnya, mungkin Jakarta udah agak empowered ya, tapi mungkin kayak dalam budaya Jawa atau Sunda, saya dari Sunda gitu, ada kecenderungan untuk mengiyakan orang yang dari otonomi, yang punya otonomi lebih tinggi gitu.
Nah, sehingga karena itu dilakukan secara repetitif gitu ya, biasanya orang-orang dengan kekuasaan mempercayai apa yang dia percaya sebagai benar itu sebagai benar gitu. Jadi all the more reason frasa kayak speak truth to power itu menjadi sangat penting, karena itu biasanya orang-orang yang powerful percaya sama intuisi, ini dihubungin sama COVID juga gitu. Percaya sama I know the right way, kayak saintis ngasih tahu gue apa, biarin aja, gue yang berkuasa, berarti intuisi gue lebih bisa dipercaya daripada saintis. Dan kayak semua film Hollywood yang berakhir pada disaster yang terkait dengan penyakit atau ini selalu dimulai dengan saintis bilang sesuatu ke governmentnya nggak percaya ya kan. Itu kayak cannot be better summarized kan ya kan. Ketika seseorang berkuasa dia merasa intuisi dia lebih bisa dipercaya daripada data beneran gitu. Sistem satu itu. Next. Jadi ini termasuk yang kayak ini ya, biasanya kayak baru kejadian kecelakaan pesawat, terus orang jadi takut naik pesawat, baru lihat kecelakaan mobil, jadi takut ini mobil. Padahal sebenarnya ya ini contoh kalimat yang bisa dibilangin gitu loh, ya hanya karena ada 2 kecelakaan pesawat, ini enggak hanya sih, ini agak ya kita harus bersedih. Tapi ya karena ada 2 kecelakaan pesawat, sebenarnya bukan berarti resiko kecelakaan naik pesawat dibandingin naik kereta atau naik mobil jadi berubah gitu. Secara probabilitas tetap sama. Sampai di sini dulu. Oke, tinggal 10 menit. Oke, gimana ya caranya? Sampai jam berapa Mas ini? Ya kan 10 menit lagi ya? Kenapa? Tambah 5 menit, jadi 15 menit. Oke, kita sekarang versi ngebut. Jebakan 4, next. Jebakan stereotype atau jebakan apa yang representatif gitu. Merasa sesuatu yang lebih representatif itu lebih benar dari yang lainnya. Ini cerita dari buku lain, tapi ada judulnya Skin in the Game yang nulis Taleb, Nassim Nicholas, siapa nama tengahnya? Nassim Taleb lah itu. Dia bilang kalau misalnya kamu mau dioperasi sama dokter bedah, percayalah sama dokter bedah yang nggak kelihatan kayak dokter bedah. Jadi misalnya ada dokter bedah yang pakai tato, dokter bedah yang kayak baju bedahnya agak nggak rapi gitu. Karena biasanya kata dia di buku itu untuk seseorang bisa percaya diri tidak harus representatif dalam bagaimana dia berdandan, itu berarti dia punya kepercayaan dirian terhadap kemampuan dia lebih daripada orang yang harus memask diri dengan bagaimana cara dia pakai baju. Make sense gak? Bahasanya agak muter-muter karena bahasa Inggris grammarnya di kepala gue. Gitu ya, make sense ya. Jadi ini seringkali kayak bias representatif gitu. Next, kalau di sini gue nyari yang sebenarnya berhubungan sama bias stereotype juga gitu lah ya. Tapi ya ini mungkin yang relatif kita semua udah sama-sama pintar gitu lah ya. Misalnya kayak pengemudi wanita pasti nggak jago gitu. Sorry gue jago parkir mundur, gue bisa parkir seri, parkir paralel, gue bisa semua. Terus kayak misalnya biasanya yang baca New York Times itu pasti pintar gitu kan. Kayak jadi ada koneksi representativeness yang bikin kita suka nggak rasional atau nggak sistem 2. Next. Atau misalnya ini kayak kalau SJW itu pasti kayak gimana gitu ya. Saya kadang-kadang bingung saya ini SJW atau bukan, karena kalau saya main sama teman saya yang kanan saya dibilang SJW, kalau saya di Twitter ngobrol sama orang yang kiri, Afu itu kayak sentris banget, bukan SJW, tapi ya itu masalah nanti. Gimana cara menghindari jebakan si representativeness tadi itu gitu. Ya ini contohnya kayak meskipun misalnya ada laporan nih dari institusi yang bagus, kan kadang-kadang itu kan representativeness kan kayak ini ada logo organisasi yang bagus atau universitas yang bagus, jadi pasti laporannya legit gitu. Nah jangan sampai kerepresentativeness-an itu membutakan kita dari melihat apakah sebenarnya ini laporannya beneran legit atau enggak gitu. Terus yang kedua misalnya ya ini tadi ya, dokter ini mungkin pakaiannya rapi, representatif, apalagi ini ada bias cantik ganteng juga gitu ya, kayak kalau lebih ganteng kayaknya lebih berpengalaman, ya nggak sih? Akuilah, ini semua sistem 1 kita yang sudah ini. Tapi sebenarnya berapa lama sih pengalamannya? Itu pertanyaan yang lebih penting daripada dia representatif atau nggak pakai baju, ya kan? Iya gitu. Jadi lain kali abis ini perhatiin kalau orang dandannya berlebihan, jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu. Next. Ini bukan berdandan berlebihan dalam arti itu ya, kayak gue ya empower woman pakai makeup berlebihan gak apa-apa. Tapi maksud gue tadi adalah yang ini loh, maksudnya terhadap profesi dia. Jadi kayak misalnya dia terlalu memperhatikan bagaimana dia berdandan terhadap profesinya misalnya gitu. Dandan tuh maksud gue apa sih? Dress up gitu loh. Ya. Yang selanjutnya jebakan 5, semakin kompleks semakin tidak mungkin. Next dulu. Ini agak berhubungan sama jebakan yang tadi ya. Jadi Linda adalah seorang wanita 31 tahun, single, outspoken, dan sangat pintar. Ketika S1 dia jurusan filsafat sama kayak Mas Ronald. Sebagai mahasiswa, Linda peduli dengan isu diskriminasi dan keadilan sosial, serta sering berpartisipasi dalam demonstrasi, ya ini gantilah demonstrasi buruh lah kalau di sini.
Nah, kira-kira yang mana yang lebih mungkin, terus gue lupa translate. Yang mana yang lebih mungkin? Bahwa Linda adalah seorang teller bank, atau bahwa Linda adalah teller bank dan seorang feminis? Hah? Yang feminis? Yang feminis? Ya, oke. Yang teller bank doang? Ini agak nggak, jadi ini nggak semua orang vote ya, jadi sampelnya memang tidak representatif. Slow of small numbers ya. Iya, yang tadi percaya diri menjawab A, pasti karena udah baca bukunya, jadi gue nggak ngasih poin ekstra. Tapi ya, yang benar jawabannya A. Karena biasanya semakin kompleks suatu probabilitas diceritakan ke kamu, kayak misalnya Linda itu bank teller, yang feminis, yang ini, tentu secara matematis pasti lebih nggak mungkin dari yang lebih simple. Make sense gak? Iya kan? Enggak ya? Jadi misalnya, kemungkinan A, gue belum makan. Benar itu. Kemungkinan yang kedua, gue belum makan dan tadi siang gue makan apa gue tadi siang makan telur dadar dan udah pernah ketemu sama orang yang namanya Pras gitu. Secara matematika, yang mana yang lebih mungkin? Ini nggak sama sih, tapi intinya secara matematika semakin sedikit kalaunya, semakin tinggi kemungkinannya dong. Kalau bahwa gue cuma lapar aja, ya sangat mungkin 50-50 lah aku lapar atau enggak. Tapi kalau udah mah aku lapar, dia tadi pagi makan sesuatu yang jarang dimakan, ditambah dia ketemu orang yang jarang dia temui, itu sebenarnya probabilitasnya jauh lebih kecil dari yang satunya lagi gitu. Nah jadi itu jebakan berpikir di mana gara-gara kita punya suatu stereotype, kita mengembangkan skenario yang berlebihan tentang satu orang, yang sebenarnya probabilitas skenario berlebihan itu sangat kecil sebenarnya. Kayak baru ketemu orang, ini termasuk benar juga kalau baru naksir orang gitu ya, kayak wah kayaknya baik nih masnya, ganteng gitu. Oh dia pasti anaknya beragama di rumah, pasti keluarganya baik-baik, pasti pasti apa gitu kayak. Jadi ya kan kita suka mengembangkan skenario dari representatif yang di awal gitu. Padahal itu probabilitas skenario itu semua benar sangat rendah gitu. Jadi poinnya sebenarnya kalau ada orang yang menjual sebuah skenario kompleks kepada kamu gitu, kemungkinan itu nggak benar. Next. Jadi ini ya kayak, oh ini kayak misalnya, ya kayaknya nih kalau kamu investasi di ini saya gitu, di perusahaan saya, maka akan ini, padahal ada 5 step gitu sampai itu terjadi. Berarti kan itu sebenarnya ada 5 step yang dimana di setiap step ada kemungkinan gagal gitu. Jadi itu ada skenario yang sebenarnya less likely terjadi itu si Linda problem ini. Next. Ya, lanjut. Waduh, waktunya udah makin gak ada. Ini regression to the mean ya. Jadi seringkali kita mengukur penampilan atau performance luar biasa seseorang sebagai defaultnya dia. Padahal itu outlier, bukan mean. Kayak bola, gue gak ngerti jadi gue gak bisa pakai contohnya. Siapa ya? Bola ada gak sih yang kayak, oh dia pernah gol yang tidak mungkin tapi dia bisa gol gitu. Gak ada orang bola di sini? Enggak? Oke. Baseball? Enggak juga. Kalian ngapain? Oh kita semua nerd baca buku. That's why kita nggak baca. That's why kita nggak nonton bola. Karena semuanya nerd baca buku. Iya jadi kayak ya udah ini simpelnya kayak misalnya ada 9 player. Ini adalah performance betting mereka apa gitunya mereka. Bahkan gue nggak tahu. Di tahun 2005 kira-kira kalau memperkirakan tahun 2006 seperti apa gimana sih gitu. Nah terus orang menjawabnya, oh pasti seperti ini. Kalau dulu ya poin 22, pasti sekarang poin 24 gitu. Jadi semua memperkirakan korelasinya sangat kuat terhadap performance di tahun sebelumnya. Padahal kenyataannya betting performance itu random. Dan yang harus kita ukur dari kemampuan seseorang adalah average performance-nya. Bukan 1 poin past performance yang bisa jadi outlier. Jadi simpelnya ini ya, ini pakai probabilitas ini dadu, tapi intinya kurang lebih namanya probabilitas itu normal distribution kayak gini. Jadi untuk sesuatu yang luar biasa untuk terjadi, sebenarnya dia kemungkinan terjadi sekali dalam 20 tahun hidup seseorang gitu misalnya. Tapi yang matter itu ketika kita punya data banyak, terus kita cari average performance-nya gitu sebenarnya di mana. Jadi kalau cuma ada satu orang yang ngeluarin satu, ini istilahnya kalau di musik atau buku tuh one hit wonder gitu ya, kayak dia nulis buku tiba-tiba kayak bagus banget. Tapi habis itu on average sebenarnya performance-nya ya udah itu satu kebetulan aja gitu istilahnya. Yaitu ini. Jadi sebenarnya kita suka bias mengukur
yang terbaik dari seseorang sebagai default mereka, padahal sebenarnya mean yang lebih matter itu apa yang mereka ini. Sama kayak politisi jangan diukur dari waktu 1 tahun sebelum pemilu aja, karena pasti semua yang dilakukan setahun sebelum pemilu itu mengikuti apa yang mau dia teman-teman percaya gitu. Tapi ukur dari 20 tahun hidupnya dia ngapain aja gitu. Itu yang lebih matter karena itu mean-nya bukan outlier-nya gitu ya. Next. Apa ini? Ya, bagian yang kedua, baru bagian yang kedua lagi. Oke, bagian yang kedua. Overconfidence di bukunya Kahneman ini. Jadi next, jadi jebakan 7 gitu ya, illusion of understanding. Ilusi bahwa kita mengetahui sesuatu yang tidak mungkin diketahui ketika hal tersebut harusnya diketahui. Cerita sederhana next, yang adalah motor. Jadi adik gue baru kehilangan motor. Ini panjang ya ceritanya, gimana ya intinya? Ya udah intinya kehilangan motor karena sesuatu kebodohan di rumah. Setelah motornya hilang dan teman-teman pasti kan pernah nggak kena musibah apa gitu. Terus langsung ngerasa kayak aduh, kayak masa gue nggak ngelakuin itu sih gitu. Kayak ini mungkin contoh yang simpel ya. Ini which is ini lupa ngunci pintu samping lah intinya gitu. Which is kayak masa lupa ngunci pintu samping gitu. Kayak sesuatu yang obvious gitu kesannya. Tapi waktu lo ada di titik di mana lo nggak ngunci pintu samping itu, emang nggak bisa mengetahui bahwa pintu sampingnya harus dikunci. Iya, iya kan? Kayak misalnya, aduh kenapa sih dari tadi gue ceritanya pacar-pacar doang. Nggak. Tadi gue mau bilang kayak kenapa sih gue, ya udah next. Nah jadi ini contohnya ya, jadi kita jangan mem-conflate atau mencampurkan antara suatu keputusan baik atau keputusan buruk dengan suatu hasil baik atau hasil buruk. Karena bisa jadi suatu keputusan baik, di sini deh, suatu keputusan baik itu menghasilkan hasil yang baik, tentu kita semua maunya itu ya. Dan seringkali secara statistik memang keputusan baik akan memberikan hasil yang baik, ya kan? Tapi kadang-kadang kita sudah membuat keputusan terbaik yang bisa diambil pada titik di mana keputusan tersebut dibuat, kayak milih jurusan, milih karir, milih pacar, milih suami. Tapi bisa jadi hasilnya buruk. Tapi ya itu bukan salah kita gitu. Kita nggak bisa menyalahkan keputusannya karena ketika keputusannya diambil dengan data yang available pada saat keputusan tersebut diambil, teman-teman sudah mengambil keputusan terbaik. Ya kan? Teman-teman nggak beruntung aja kalau keputusan baik tapi hasil buruk. Nah kadang-kadang ada keputusan buruk yang hasilnya baik. Nah itu beruntung. Dan ini seringkali memfeed ke ego intuisi yang tadi ya. Kayak keputusan gue baik kok gitu. Karena hasilnya baik gitu. Padahal itu completely separate things. Dan kalau keputusan buruk hasil buruk ya itu memang sesuatu yang harus di-expect gitu ya secara logika. Jadi next. Ini ya, jadi simpelnya maafkanlah diri kita gitu ya. Karena kadang-kadang kita ada ilusi hindsight gitu ya. Kayak I should have done this. Pas udah terjadi, tapi sebenarnya maafkanlah diri kita karena kadang-kadang kita tidak bisa memforsi apa yang akan terjadi itu ketika itu terjadi gitu. Gue banyak mengulang kata ini. Nah yang terakhir ini, enggak terakhir tapi ini yang gue suka, jebakan 8. Nih, the bluffing game gue menyebutnya ya. Atau illusion of validity dan kayak intuisi expert yang secara berlebihan di appreciate. Kayak favorit gue banget the bluffing game karena oh my god. Iya oke. Mulai dari mana jadi kayak excited sendiri. Teman-teman sering berada di sebuah rapat atau seminar atau kelas gitu ya, di mana ada satu orang yang sotoy banget gitu, ya kan? Dan paling percaya diri karena nggak tahu, ya itu emang, ya tahu. Ternyata saya tahu jawabannya apa gitu. Tapi intinya pasti ada orang yang kayaknya sebenarnya baru tahu dikit, tapi dia paling sok tahu dan somehow ekosistem kita mereward orang yang bluffing ini gitu. Orang yang bluffing bahwa dia tahu sesuatu lebih di reward daripada orang yang takut ngomong karena dia tahu situasinya kompleks dan dia jadi takut ngomong. Sehingga dunia kita ini revolve around orang-orang yang banyak bluffing. Yang jadi influencer di Instagram, yang jadi influencer di YouTube, yang jadi influencer di mana-mana. Itu kayak yang harusnya ngomongin tentang COVID, mungkin harusnya Mas Pras. Tapi yang diwawancara yang bluffing ya kan, yang kayak padahal baru baca dari websitenya CDC doang 1 kali atau baru baca dari entah apa gitu, tapi dia yang jadi sumber gitu. Coba sumber kebenaran kita adalah orang yang yang bluffing. Beda sotoy. Bluffing. Jadi next, ini mungkin teman-teman sering lihat juga gitu ya si apa ini namanya grafik ya, grafik Dunning-Kruger ini gitu, di mana dia seringkali ini disebut sebagai Mount Stupid gitu ya, gunung orang bodoh. Karena aduh nggak boleh keluar garis ini. Di sedikitnya knowledge yang baru aja diperoleh di awal gitu, baru dikit banget, itu biasanya melesatkan kerasa percaya diri kita kayak kita paling tahu gitu. Jadi itu adalah puncak gunung kebodohan si Dunning-Kruger ini gitu. Karena memang secara psikologis, dan gue bikin thread di Twitter tentang ini, gue menyebutnya sebagai OKB
sindrom OKB gitu ya, sindrom orang kaya baru. Yang kalau misalnya baru tahu sesuatu, ya sama kayak orang baru kaya kan, baru kaya. Jadi harus beli semua yang paling mahal gitu. Beli mobil emas ya kan. Beli nyokap gua. Ya Allah nyokap gua. Jadi nyokap gua ya itu tadi kan kita orang Cianjur gitu ya, tapi lama-lama nyokap gua ternyata lumayan bagus di perusahaannya dan jadinya dipromosi apa. Terus pertama kali bisa beli Apple gitu kan. Pertama kali beli barang Apple. Cover casing HP-nya nggak boleh tutupan logo Apple-nya. Pas kita lagi foto keluarga, terus kayak ada yang megang HP gitu. Itu tangannya dibuka dikit dong biar. Nyokap gue OKB, mudah-mudahan gak nonton ya. Tapi biasa ketika baru pintar gitu ya kan, berasa kayak seluruh dunia harus tahu gitu. Karena gue baru mendapatkan informasi ini, oh my god, kayak semua orang harus tahu karena kayak super percaya diri dan semua orang harus lihat logo Apple gue gitu. Jadi ini ya gue udah dilihatin Mas Pras, ya oke, ya gitu, sedangkan biasanya orang semakin knowledgeable justru emang semakin humble, semakin kasih constraint gitu ya, saya bukan ahlinya. Biasanya orang yang memulai dengan saya bukan ahlinya bisa jadi lebih tahu dari orang yang menganggap diri ahlinya gitu. Enggak sih, tapi itu bukan maksud saya kayak reverse psychology gitu, enggak. Kalau gue beneran bukan ahlinya. Next. Jadi ini juga menarik gitu ya, jadi ya itulah artikan sendirilah. Jadi kayak sebenarnya ada known yang ketika orang tahu dia pintar dan dia beneran pintar gitu. Does that make sense? Orang pintar tahu dia pintar karena dia tahu apa yang dia ketahui gitu ya, dia conscious about their competence. Ada unknown, gue baca gimana ya? Known unknown, bentar. Conscious incompetence, unconscious competence, unknown known. Ya benar. Ya jadi known unknown, which is kayak hal yang kita tahu kita belum tahu. Kayak ya gue nggak tahu neuroscience behind ini gitu, kayak gue tahu itu hal yang gue nggak tahu. Ada juga, dan ini yang parah, unknown, ya benar, kayak maksudnya orang yang ngerasa tahu padahal sebenarnya banyak hal yang dia nggak tahu. Ya udahlah, lu artiin sendiri. Next, karena kompleks tapi yang ngerti kan unknown. Ini tadi we don't know, we know. Next. Ya kenapa ini bluffing game ini sangat prevalent gitu ya. Karena kita cenderung lebih percaya dengan orang yang percaya diri, dan dunia selalu mereward orang yang percaya diri. Yang lebih sering angkat tangan, yang lebih sering ngomong, itu di reward. Padahal semakin percaya diri seseorang, jangan-jangan dia semakin mencurigakan. Terutama ketika sebenarnya halnya kompleks tapi dia oversimplify. Kita cenderung menggunakan title atau pendidikan dan sebagainya sebagai proxy atau signaling keahlian. Dan kombinasi semua jebakan sebelumnya tadi, kayak semakin kita nggak tahu dan kita overconfidence, kita bikin heuristis, kita terjebak anchoring, terjebak chance event, terjebak bias yang lain. Next, kalau boleh terakhir, next aja terus, next ya terus. Iya di sini, iya oke. Jebakan terakhir ya Mas, nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi jebakan yang ke-9 itu adalah tentang prospek teori. Nah, ini sebenarnya teori Kahneman yang akhirnya dapat Nobel Prize, dan sebenarnya bareng Amos Tversky tadi yang akhirnya dapat Nobel Prize, tapi Amos Tversky, sobat bromance dia, keburu meninggal di tahun 96 gitu. Nah, prospek teori ini apa? Intinya ini menjelaskan kenapa kadang-kadang kita merasa untung ketika buntung atau merasa buntung ketika sebenarnya untung. Next. Ini pertanyaan cepat ya. Jadi di Washington DC ada beberapa retailer berbeda. Ada yang memberlakukan pajak plastik Rp500. Jadi kalau misalnya ngambil plastik harus bayar 500. Tapi ada beberapa retailer lain yang ngasih diskon 500 kalau misalnya kita bawa tas kita sendiri. Menurut teman-teman lebih efektif yang mana? Apakah mempajaki 500 plastik? Hah? Yang merasa pajak 500 itu lebih make sense? Lebih baik efektif, maksud gue mengurangi konsumsi plastik ya. Iya, jadi yang lebih mengurangi konsumsi plastik pajak. Ada lagi? 2, 3. Yang merasa diskon 500 kalau bawa tas, bukan diskon sih, kayak iya dapat duit 500 kalau bawa tas sendiri lebih banyak. Wow, aku senang sekali. Nah, ini kayak gini gue suka. Gak kayak yang nyamuk tadi. Kan yang nyamuk tadi kalian udah benar. Jadi gue gak suka. Jadi next. Betul, kalian salah you guys. Kalian salah. Jadi ini adalah proporsi awal ya, sebelum ada intervensi apa-apa, orang pakai reusable bag itu 13%. Ketika dikasih bonus 500 aja kalau bawa tas sendiri, next. Jadi kalau yang tadi kalian semua angkat tangan, hahaha.
Ini sesuai rencana saya. Peningkatannya justru sangat kecil ternyata. Aneh ya. Jadi ternyata waktu dikasih bonus Rp500 kalau bawa tas sendiri, nambahnya cuma dikit. Tapi kalau dikasih tax Rp500 tadi, yang bawa tas naik jadi 44% dari pengunjung. Kalau di combine lebih tinggi lagi, tapi ya relatif lebih sedikit. Kenapa bisa begitu? Next. Nah, ini adalah satu grafis yang menang Nobel, guys. Jadi ini tolong dilihat dengan serius ya. Tolong semua dengarkan saya dengan serius. Jadi ya udah ini ada yang mau jelasin nggak? Sistem satu. Iya ya, gimana ya jadinya? Oke. Jadi awalnya tuh ada satu orang yang Bernoulli namanya, kalau nggak salah Bernoulli namanya. Bernoulli, yang intinya dia bilang kayak dalam ekonomi itu sebenarnya ada yang namanya utilitas gitu. Utilitas yang membawa kebahagiaan. Dan dia waktu itu contohnya dalam gambling ya, jadi kayak bagaimana ketika gambling dapat uang, itu membawa utilitas gitu. Nah tapi kurang di perdalam lagi sebenarnya utilitas itu apakah selalu sama, kayak misalnya dapat 100 sama dapat 500, selalu sama nggak kebahagiaannya gitu? Apa bedanya dapat 100 dari dapat 1000, dari dapat sebagainya, itu kayak yang akhirnya justru dijelaskan di grafis prospect theory ini gitu. Jadi ini utilitas tadi. Jadi utilitas itu simpelnya kebahagiaan gitu ya kalau kata si Bernoulli ini. Terus anggaplah ini kayak ketika lo menggain sesuatu, ini adalah grafik utilitasnya. Tapi ini ketika lo lose sesuatu, ini grafik utilitas yang hilangnya. Apa yang teman-teman sadari dari grafis ini? Gimana? Kita lebih sensitif terhadap loss, right? Jadi slope-nya, kalau teman-teman lihat, ya ini sebenarnya just a fancy mathematical way untuk menggambarkan hal yang nggak juga, ya gitulah. Dimana slope untuk loss itu lebih curam dibandingkan dengan gain gitu. Jadi dampaknya apa? Misalnya, let's say ini dapat 100 gitu ya, ini hilang 100-nya di sini. Kelihatan nggak? Yang di situ kelihatan, di sini kelihatan. Kalau kita dapat 100.000, utilitasnya segini, lihat segitiga ini, ya. Tapi kalau kita hilang 100.000, utilitasnya jauh lebih rendah. Makanya tadi kehilangan Rp500, ya yang tadi plastik bag, dengan mendapatkan Rp500, sebenarnya dampak terhadap kehilangan itu lebih tinggi. Jadi ini yang disebut sama Kahneman sebagai loss aversion. Next. Jadi kita lebih terdampak oleh kehilangan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu atau keuntungan. Jadi lebih terdampak terhadap loss daripada terhadap gain. Dan rate-nya juga semakin diminishing gitu. Jadi dapat 1 juta pertama itu senang banget. Dapat 1 juta tambahan kedua, senangnya lebih berkurang daripada 1 juta yang pertama. Dan seterusnya sampai ke 1 miliar, terus uang ke 2 miliar. Enggak sih, gue sih tetap senang dapat 2 miliar. Tapi secara teori gitu ya, diminishing gitu, sama dengan loss. Dan reference point ini menjadi penting. Jadi apa yang lu anggap sebagai reference point menentukan apakah lu merasa lu lagi untung atau buntung tadi bahasa gue. Jadi next aja deh, udah waktunya udah habis, next lagi. Nah ini jadi ini, atau sebelumnya, ya ini kayak simpelnya, jadi kalau misalnya ada, lu punya misalnya lu punya 2 bad news sama 2 good news, mendingan di waktu yang sama atau di hari yang berbeda? Enggak, iya, kalau good news apa kalau bad news? Oh iya, enggak, beda. Gimana, ulangi lagi? Enggak, kalau good news di hari yang beda, kalau bad news di hari yang sama, itu kesimpulannya. Ya kan? Karena tadi, jadi kita balik ke reference point guys, ketika kita misalnya bad news nih, kita kasih bad news hari ini. Astagfirullahaladzim, kura-kura kamu meninggal, ya kan? Sedih, kura-kura gue pas SMA. Terus ya udah dibiarin gitu besoknya, baru besoknya dibilang, BTW gue mau putus sama lo, ya kan? Jadi kayak kita sedihnya 2 kali, karena besoknya tuh kita udah balik ke reference point ini gitu. Tapi kalau misalnya good news, iya makanya harus dikasih taunya sekaligus, karena biar kayak kura-kura lo mati, BTW gue mau putus, ya kan. Jadi supaya total utilitasnya nggak segede itu daripada kalau 2 kali, karena gue keburu balik ke 0 terus gue sedih lagi gitu. Tapi iya,
Bener. Kalau misalnya good news, kita hemat-hemat karena dia senangnya jadi 2 kali. Karena kayak gue kasih tahu nih Mas Pras baru promosi ya kan, senang. Terus besoknya kasih tahu lagi, Mas mau apa lagi Mas dalam hidup? 1 miliar, dapat 1 miliar gitu. Jadi karena kita jadi 2 kali lipat si utilitasnya. Anyway, kayaknya gue harus menutup deh, padahal sebenarnya masih banyak, tapi gimana ya? Hah? Terakhir deh, sorry, ini terakhir terus dari tadi. Enggak, ini beneran terakhir. Jadi ini kebalikannya ya si endowment effect ini. Jadi kadang-kadang ketika kita, ini contoh public policy-nya sih. Jadi ada kan sistem insentif guru nih gitu. Ada dulu sistem insentif guru di mana gurunya baru dikasih di akhir. Jadi kayak kalau misalnya nilai tes peserta kelas siswa lo naik, di akhir lo akan dapat tambahan 5 juta. Ini di US sih. Ya anggap aja 5 juta gitu di akhir. Terus ada yang beda di flip. Dibilang di awal, guru-guru lo punya 5 juta. Tapi kalau nilai tes kayak siswa lo nggak naik, atau bentar ini apa ya, percentile improvement, iya kan, standardized test yang nggak improve, uang 5 jutanya kita ambil, karena ini selama ini ditaruh di tabungan doang gitu. Nah terus ternyata tadi dampak reference point endowment effect-nya itu sangat kuat gitu. Ketika reference point-nya adalah loss, kayak ini 5 jutanya punya gua, tapi gua bisa lose kalau gua nggak perform, itu lebih kuat willingness to pay-nya dibandingin kalau yaudah 5 jutanya di akhir gitu. Make sense gak? Jadi endowment effect itu, dan ini dalam public policy jadi ngaruh banget ya, karena dalam kita mendesain berbagai hal bisa ngaruh. Nah jadi termasuk ini agak beda sih, ini disebutnya status quo bias ya, sudah dari sananya. Kayak misalnya kalau pensiun di US itu dikasih default, jadi defaultnya uang lo akan dipotong untuk pensiun. Biasanya orang mager untuk keluar dari program pensiunnya. Tapi kalau default awalnya adalah nggak ada program pensiun, terus nyuruh orang sign up untuk program pensiun, itu lebih susah. Makanya misalnya di Singapura defaultnya adalah orang jadi donor organ kalau meninggal, itu default. Tapi lo bisa switch out. Tapi gara-gara defaultnya jadi donor organ, orang mager switch out, jadi kebanyakan orang bisa jadi donor organ gitu. Nah jadi dalam membangun program-program lo mungkin ini bisa dipikirin juga, endowment effect bisa dipakai seperti apa. Terus ini ya nanti kita bisa ngobrol kapan-kapan, tapi kayak jebakan harusnya versus maunya. Jebakan ini ya, jadi kayak dikunci biar nggak makan. Terus jebakan ngemeng doang, alias kita nggak pernah follow through. Ini jebakan tambahan sih di luar yang Kahneman bahas, tapi sebenarnya berhubungan juga. Kayak misalnya ngemeng doang mau vote, ngemeng doang mau berhenti makan fast food gitu. Gimana sih caranya kita ini gitu, bisa plan making, bisa reminder through association, dan social accountability. Jadi kayak bilang ke orang lain supaya orang lain ngedorong kita untuk ngelakuin hal yang kita bilang kita mau lakuin. Terus bias konfirmasi, teman-teman tahu bahwa kita mencari informasi yang sesuai dengan apa yang kita anggap benar aja. Dan bahwa kita sangat peduli apa yang orang lain pikirkan dengan kita. Jadi biasanya kalau kita disuruh bawa tumblernya secara publik dibahas gitu, semua orang akan lebih nggak lupa bawa tumbler dibandingin kalau misalnya nggak dibahas secara publik misalnya. Ya gitu, jadi terus ini tambahannya kalau teman-teman baca buku Nudge, bisa mempengaruhi choice architecture juga, bagaimana kita membantu orang-orang membuat keputusan tanpa mereka harus ke sistem 2 ya, karena sistem 2 mager. Ini contoh yang buruk gitu. Karena jadi ini tempat fitness, dikasih tangga, tapi dikasih eskalator di kanan kiri gitu ya. Jadi nggak ada yang pernah pakai tangga lah gitu kalau choice architecture kayak gitu. Kalau di MRT sekarang dia ngasih eskalator cuma buat naik, tapi turunnya nggak dikasih eskalator kan. Jadi tuh secara choice architecture udah pasti orang turunnya naik tangga misalnya. Itu baca bukunya Nudge. Ini dalam policy lain, gimana caranya ya increasing financial savings, organ donation rate, road safety, ini semua bisa pakai ekonomi perilaku untuk menginform kebijakan publik. Nah jadi kesimpulannya ini, gue malah nggak nulis buku Nudge. Jadi ya buku lain adalah buku Nudge yang harus dibaca karena berhubungan, ini juga berhubungan dengan bias konfirmasi tadi, dan blind spot juga agak berhubungan sama righteous mind, I guess, untuk bacaan lebih lanjut. Jadi sorry di akhirnya agak di rush. Tapi itu kurang lebih ringkasan. Nggak semua gua cover, masih banyak banget di bukunya yang belum masuk di sini, tapi kurang lebih mungkin itu yang bisa gua share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Saya nggak mau panjang lebar karena nanti takut memotong waktu teman-teman sekalian. Jadi kita buka untuk mudah-mudahan bisa dapat 3 fase. Yang pertama mungkin 3 pertanyaan dari, oke, makasih. 3 pertanyaan dari daerah sini dulu. Rizky, langsung aja untuk pembahasannya menarik tapi terlalu cepat bagi saya. Juga kalau kita lihat
apa yang udah disampaikan tuh gimana ya? Kayak misalnya efek Dunning-Kruger itu sebenarnya orang-orang dulu kita mungkin udah ngerti kali ya, tong kosong nyaring bunyinya atau padi semakin berisi semakin menunduk. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah antara sistem 1 dan sistem 2. Kita tahu Freud pernah ngasih tanggapan soal unconscious, manusia itu disetir oleh lebih banyak alam bawah sadarnya gitu. Kalau tidak salah sekitar 80% atau sekian, tolong dikoreksi lagi. Dan kita memang terjebak dari situ, bahkan lebih ekstrimnya dia ngomong kalau manusia itu ya sebenarnya lebih ke hasrat dan ya selangkangan aja lebih ke arah situ, tapi kan itu tidak rasional banget dulu gitu. Tapi dari si penulis ini sempat membahas itu enggak, atau tipsnya gimana sih? Yang kita tahu juga kan hati-hati dalam berpikir bisa menjadi perkataanmu, hati-hati dengan perkataan ya kan, bisa jadi tindakan jadi habit jadi takdir kan gitu. Apakah dia ngebahas tips lain atau yang seperti itu? Tolong lebih dijelaskan aja. Saya Wiki. Di sini saya mau nanya, Pak. Tadi aku ada bahas soal nudging ya. Nudging. Untuk nudge sendiri, kita kan itu sebenarnya tentang choice architecture, Mbak ya. Kita ngedesain supaya pilihan masyarakat dalam hal ini yang dipengaruhi. Saya ngomong konteks kebijakan publik ya, yang dipengaruhi oleh pemerintah untuk menciptakan sebuah tendensi tertentu. Tapi kan gini, Mbak, mereka pemerintah yang menciptakan choice architecture ini kan juga nggak lepas dari bias yang kita punya. Jadi kayak seolah mereka yang mengintervensi juga sebenarnya diintervensi oleh diri mereka sendiri gitu. Jadi apakah ini sebenarnya gimana kita bisa mastiin bahwa mereka yang mengintervensi juga bisa lepas dari bias-bias yang mereka sendiri mungkin nggak sadar? Saya minta izin duduk, salah repot kalau berdiri. Nama saya Nugi, ada 2 pertanyaan singkat aja. Yang pertama, apa kaitan jebakan berpikir dengan logical fallacy? Yang kedua, itu gimana pengetahuan kita tentang jebakan berpikir atau berpikir kritis ini kita pakai untuk meng-counter opini atau statement atau data yang disampaikan secara nggak benar dari politisi, tokoh publik, ataupun mungkin dari WA grup yang nggak benar gitu, yang secara efektif gitu. Cara menyampaikannya gimana? Gitu aja. Makasih. Banget tentang bahwa sebenarnya ini balik ke apa istilahnya hegemoni ilmu pengetahuan gitu ya. Maksudnya seringkali cara kita mengkomunikasikan pengetahuan dan apa yang kita anggap sebagai pengetahuan memang cenderung adalah yang datang dari ya dengan kayak postkolonial gitu ya, dari barat, karena cara mereka membahasakan dan menscientifickan hal yang bisa jadi secara intuisi kita anggap kita udah lama tahu. Kayak yang tadi Mas Rizky bilang tentang kita udah tahu dari dulu tong kosong nyaring bunyinya, kita udah tahu dari dulu cara negosiasi di pasar gitu. Kita nggak perlu tahu apa itu anchoring untuk tahu cara negosiasi di pasar ya kan. Tapi memang kalau saya melihatnya tetap ada value add atau nilai tambahan dari memiliki bahasa ini, karena memiliki bahasa yang sama memungkinkan kita untuk mengkritisi dan membahas fenomena sosial dengan bahasa yang sama dan konsisten dalam framework yang sama dan konsisten gitu. Jadi ya saya sepakat untuk kayak tidak terlalu kayak misalnya karena ini yang nulis white Caucasian, sebenarnya dia Jewish sih, kayak white Caucasian atau Jewish male, terus jadinya pengetahuannya menjadi lebih berharga daripada kalau nenek gue yang ngasih tahu gitu kan, karena sama sekali bukan itu nilai tujuan ini ya bahasnya. Tapi sampai pada level tertentu itu tadi kayak kalau saya ngerasa punya bahasa dan struktur semua jebakan ini dia list dengan tertata, itu membantu saya untuk dengan lebih disiplin dan sistematis mengakses jebakan kapan saya terjebak juga gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan tetap ada value add-nya ya dari buku ini, meskipun mungkin banyak hal yang kita udah tahu sebelumnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kaitannya dengan Freud tadi. Jadi balik lagi masalah kepakaran ini, aku bukan jurusan psikologi, jadi sebenarnya nggak beneran tahu. Tapi kalau cuma dari apa yang aku baca, aku nggak tahu ya secara keseluruhannya, tapi yang aku baca juga kayak Freud itu punya kecenderungan seksis juga, di mana dia mereduksi pengalaman wanita, di mana sebenarnya dia nggak mengalami ketubuhan wanita dan ya proses psikologis wanita yang bisa jadi beda, tapi dia membuat beberapa kesimpulan psikoanalisis tentang wanita juga yang belum tentu valid.
Yang aku tahu itu kayak tentang bahwa kayak kalau orgasme perempuan itu ada 2 jenis apalah gitu. Kayak kalian ada yang ngikutin gak sih? Ya udah anyway. Tapi mungkin to some extent dia tetap menjadi apa ya kayak bapak psikoanalisis untuk ilmu psikologi kan, karena dia bisa menghubungkan alam bawah sadar untuk dalam metode penyembuhan ya psikoanalisis, dimana kayak terapis nanya terus kayak kita membuka apa yang ada di alam bawah sadar untuk menyembuhkan kita secara mental gitu. Jadi itu ya itu ya diskusi aja sih aku mention itu. Terkait tadi hubungan antara sistem 1 dan Freud, kalau sepanjang yang aku ingat sih dia Kahneman tidak tapi sebenarnya Kahneman juga emang backgroundnya psikologi, jadi mungkin kayak to some extent pasti dia dipengaruhi terhadap pemahaman itu. Tapi kalau aku ngelihatnya dia agak lebih neuroscientific daripada, kan kalau Freud agak pseudo, ya maksudnya pada saat itu memang masih terbatas gitu ya, ilmu masih di awal. Tapi kayaknya ini lebih mengaitkan kayak sistem 1 dengan ya tadi amigdala yang lebih intuitif karena proses evolusi gitu, dibandingkan dengan pekerjaan prefrontal cortex yang lebih kompleks kayak gitu. Jadi mungkin to some extent berkaitan, tapi aku takut salah juga, mungkin di sini ada yang lebih tahu. Tapi itu kayak sepemahaman aku yang terbatas. Terus yang kedua, Mas Widi tentang nudging, itu benar banget Mas, itu kayak pertanyaan filosofis of the year of the decade kali gitu, karena aku mikir juga kan. Jadi jadi di UK itu kalau teman-teman tahu ada di kantornya Perdana Menteri ada tim khusus namanya Behavioral Insights Team. Jadi mereka ditugaskan oleh Perdana Menterinya untuk mendesain kebijakan-kebijakan publik yang diinform oleh Behavioral Insights ini, oleh Behavioral Economics lah gitu. Nah itu pun kan aku mikir ya secara etika, apa yang memberikan hak kepada pemerintah untuk membuatkan keputusan kita untuk kita gitu. Karena kan secara tidak langsung dengan membangun choice architecture, kita sudah memberikan kuasa pada pemerintah untuk memanipulasi pilihan yang kita buat ya kan. Tapi ya pertanyaan Mas Widi tadi, gimana kita menjamin bahwa pemerintah juga tidak punya bias yang mereka kenakan ke kita gitu kan. Itu maksudnya itu ya emang konandram, maksudnya apa ya, kayak pertanyaan filosofis, apa yang membenarkan pemerintah bisa mengintervensi dengan menggunakan ini. Tapi kalau aku jawaban simpelnya sih sebenarnya selain kontrak sosial gitu ya, itu bisa dibahas juga bahwa to some extent kita sudah mempercayakan, meskipun kalau di Indonesia mungkin kita nggak punya pilihan gitu ya, kita sudah mempercayakan kepada suatu administrasi pemerintah tertentu. Ada elemen ini juga sih bahwa pemerintah itu jadi kalau secara filosofisnya kan bahasanya tuh paternalistic libertarianism, yang kayak to some extent gimana caranya ketika kita mendesain arsitektur pilihan tadi, choice architecture, kita tetap menghargai pilihan individu, di mana ketika individu beneran pakai sistem 2 dia tetap bisa memilih, melakukan pilihan rasional sesuai yang emang dia mau dari sananya gitu. Tapi kita paternalistik, in a sense kita seperti seorang ayah yang sedikit lebih tahu lebih baik daripada masyarakat kita, di mana kita menudge mereka sedikit untuk mengambil keputusan yang menurut ayah, yaitu pemerintah. Kenapa nggak ibu ya, bisa juga. Maternalistic libertarianism, bukan paternalistik. Kita menudge mereka untuk membuat pilihan yang menurut kita lebih baik. Dan ini dasar filosofisnya kuat banget. Kenapa kayak gini misalnya? Contoh choice architecture, minuman soda yang ukurannya lebih besar, yang botolnya lebih besar, di kulkas ditaruh paling belakang, yang ukurannya lebih kecil ditaruh lebih depan. Apakah dia manipulatif sampai dia tidak menghargai agensi kita sebagai manusia gitu, bahwa pemerintah memanipulasi otak kita sampai kita harus minum botol yang kecil gitu. Kan sebenarnya pada level yang paling fundamental tidak. Karena kalau kita mikir pakai sistem 2 dan kita mau botol besar, anyway kita akan ambil botol besar di belakang. Opsi untuk ambil botol besarnya tetap ada. Jadi agensi manusianya, kesadaran, penghargaan terhadap kesadaran manusia untuk memilih botol besarnya tetap dihargai oleh pemerintah dan tidak tidak dihilangkan gitu, tidak dianggap didismiss gitu.
Jadi dia nudging karena dia lebih kayak BTW kalau lu lagi pakai sistem 1 anyway dan gak terlalu mikir, mendingan lu ambil botol yang lebih kecil deh gitu. Tapi kita tetap dihargai pilihan manusia kita gitu. Jadi mungkin itu, jadi kayak sebagai pemerintah to some extent kita punya data yang menunjukkan misalnya angka diabetes di Indonesia sudah terlalu tinggi. Jadi kita harus menudge orang supaya mengurangi minum soda. Gitu. Jadi kenapa pemerintah punya hak? Karena dia harusnya punya data tentang apa yang mau dia intervensi dan dia perbaiki di level publik gitu. Tapi dia tidak boleh memanipulasi sampai dia tidak menghargai agensi kita dan memaksa kita untuk kayak melakukan sesuatu di luar kendali kita, tapi dia mendesain sedemikian rupa agar kita agak di-nudge aja gitu. Semoga itu agak menjawab. Terus yang terakhir dari Mas Nugi tentang kaitan antara jebakan berpikir dan logical fallacy. Iya persis banget. Jadi kalau aku pas baca ini ngelihatnya lebih kayak ini nih penjelasan agak lebih saintifiknya dari kenapa kita kadang-kadang melakukan logical fallacy gitu. Kayak misalnya apa sih logical fallacy yang sering kita lakukan? Ya semuanya mager, saya juga udah mulai mager, udah mulai kayak jam 8:30. Ya strawman, kayak sebenarnya ada orang yang argumennya ngomongnya banyak dan sebenarnya cukup kuat, tapi ada satu hal yang salah, terus satu hal itu yang diambil, terus kita nyalahin satu hal itu aja gitu kan. Atau ya kayak bias konfirmasi gitu ya, kayak jadi ini ada satu hal yang salah, sebaliknya ada satu informasi yang kayak benar, terus kita jadikan itu, kita anggap itu aja, terus yang lain di cherry pick yang benar aja, yang lain dianggap tidak benar gitu. Buku ini lumayan membantu menjelaskan dari dalam kepala kitanya gitu. Kalau logical fallacy kan mendeskripsikan kesalahannya, tapi ini tuh kayak inside look terhadap kenapa sih kita berpikir kayak gitu, supaya kita, yang saya suka makanya bukunya tuh lebih kayak buat introspeksi diri sih, bukan sekedar nyalahin gitu, tapi membuat kita sadar ya kita juga punya sistem 1 dan sistem 2 ya gitu. Mungkin kaitannya ke arah sana. Terus tentang bagaimana caranya counter opini dan data tadi, mudah-mudahan sih kalau teman-teman baca bukunya, di akhir tiap bab itu selalu ada kotak how to talk about this bias gitu. Jadi how to talk about misalnya law of small numbers tadi, atau how to talk about availability bias, di mana dia pakai bahasa yang bisa kita pakai exactly untuk melawan kesalahan-kesalahan orang lain itu. Jadi kayak yang tadi aku pakai contoh beberapa, kayak misalnya ketika ada orang yang ngomong sesuatu padahal sampelnya baru 2, yaitu kita bisa bilang kayak kayak kita harus menunggu deh untuk ada data lebih banyak dulu sebelum kita berkesimpulan atau sebagainya. Jadi kalau di WhatsApp group, kalau sumbernya udah website nggak jelas, ya bisa dibilang di grup WhatsApp itu ini kayaknya sumber informasinya belum terpercaya atau tidak reliable atau tidak resmi deh gitu. Bagaimana kalau kita menunggu atau mencari sumber dari yang lebih resmi seperti pemerintah atau media yang lebih legitimate gitu. Bagian pertanyaan yang dijawab bagian Mas Widya yang choice arsitektur itu saya ada sedikit pengalaman waktu baca bukunya Dan Ariely yang Practically Irrationality ya, yang dia coba ngebahas harga subscription atau langganan digital dan pakai kertas majalah di Economist. Jadi seolah-olah kita kayak diarahkan ke suatu pilihan. Jadi dari waktu baca buku itu saya selalu hati-hati ketika lihat iklan atau lagi mau kompulsif, lagi mau langganan Audible nih, udah beli. Sekarang kita agak ngeliat gimana perusahaan dan agensi iklan biasanya memanfaatkan sistem 1 kita. Sistem 1 kita kayak tadi di nudge kita ke arah sana. Oke, kita masih punya lumayan banyak waktu. Di bagian sini sekarang giliran ada 3 pertanyaan. Ya. Nama saya Rami. Selamat malam Mbak Afu, senang sekali bisa mendengarkan langsung. Biasanya nyimak tweet di Twitter doang. Nah terus dari yang tadi saya lihat dari paparannya Mbak Afu jadi menarik sih, karena ketika orang yang justru berwawasan luas ketika presentasi tadi, ketika ngomong justru sangat berhati-hati gitu. Jadinya ironis ketika orang yang ngomongin tentang konspirasi Yahudi di suatu desain masjid ngomong dengan sangat pedenya gitu. Bluffing game kan? Iya, kayak yang tadi bluffing itu sangat menjelaskan sih kenapa kayak gitu. Dan pertanyaan saya, maaf kalau rada pesimis, tapi are we doomed in the long run gitu. Soalnya mungkin ini masih ada kaitannya dengan tadi cara menghadapi orang yang bias dan segala macam. Cuma kita tahu yang pertama sistem 1 itu yang mendominasi 95% tadi kan. Sistem 2 kita cuma 2%. Dan kita tahu sistem 1 itu
udah berevolusi dari ribuan tahun kita jadi manusia. Sementara sistem 2 itu bukan natural gitu, sistem 2 itu harus dilatih. Segala pikiran rasional itu kita harus mempelajari bias kita sendiri segala macam. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu, berarti kan mau segimanapun kita melatih sistem 2 atau mau segimanapun kita mengkoreksi biasnya orang, tetap aja jumlahnya bakal lebih banyak dan tetap aja mereka bakal lebih lebih menyebar gitu. Apalagi sekarang banyak banget dimanfaatkan oleh para politisi dan segala macam. Jadi sekali lagi are we doomed gitu. Terima kasih. We are. Yang berikutnya, yang kedua dari sini. Saya Ronald. Saya mau nanya. Yang tadi kan, ngitung X sama dengan 1 ya. tadi kan di awal presentasi udah Mbak kasih tahu kalau misalnya kita itu dalam berekonomi itu kan nggak selalu rasional, selalu menuju diri kita sendiri. Maksudnya kalau misalnya satu orang memang nggak rasional, tapi apakah dari satu itu kelompok masyarakat yang tidak rasional itu tetap masih bisa diprediksi gitu, Pak? Karena kan kalau misalnya nggak rasional itu nggak bisa diprediksi, Pak. Terima kasih. Saya Faisal. Sebenarnya ini nyambung sama sesi sebelumnya sih ya, yang sama Mas Budiman. Tentang saya sebagai seorang saintis suka bingung gitu. Mungkin Mas Pras juga merasakan ketika ingin menyampaikan suatu point of view. Kalau kata deGrasse Tyson bukan opini tapi sebuah point of view. Jadi berdasarkan suatu fakta. Itu kita kesulitan gitu. Karena kita membutuhkan waktu untuk membuat suatu point of view. Dan itu takes time ya. Itu berarti kita menggunakan sistem 2. Dan keburu banyak muncul sistem 1 orang lain gitu, yang lebih banyak, dan ketika kita ngomong, ya udah telat nih, udah keburu tergiring opini masyarakat terhadap sesuatu gitu. Banyak sih contohnya, kalau misalkan saya di bidang chemical, ya banyak yang bilang, ini bebas bahan kimia. Oke, tunggu dulu, gimana gitu kan. Tapi ketika ingin berbicara, oh ya udahlah. Di luar tabel periodik ya. Atau dalam skala nasionalnya ngomongin sawit, tapi itu bakal lebih banyak faktor yang saling bertabrakan. Tapi gitulah. Ya gimana cara menanggapi ini, mungkin dari Mas Pras juga, mungkin dari pengalamannya bisa menambahkan. Terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin yang agak sedikit mau ditekanin lagi tuh bahwa sistem 1 tuh bukan musuh per se kan. Karena ada fungsinya gitu. Karena ya tadi fungsi survival, fungsi ya insting-insting memahami clue-clue sosial gitu. Itu kan kayak penting untuk kita bersosialisasi dan ya berteman dan segala macam. Tapi lebih ke pada keputusan-keputusan tertentu yang sebenarnya sangat kunci dan sangat berdampak. Gimana caranya supaya di titik tersebut kita tidak dalam posisi cognitively taxed, kayak kita lagi lelah banget secara kognitif, sehingga ketika kita harusnya pakai sistem 2, kita nggak pakai sistem 1 gitu kan ya. Karena nggak secara keseluruhan pasti sistem 1 jelek gitu. Nah, having said that, aku merasa inilah kenapa, mungkin ini kayak semangat Zenius, mungkin ini harusnya Zenius yang ngomong. Kenapa pendidikan at its core itu sebenarnya melatih sistem 2 gitu. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang membuat kita memahami known unknown kita sehingga kita humble. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang bikin kita sadar ketika kita melakukan heuristis dan terlalu misalnya mengagungkan orang karena seseorang itu kulit putih dan pria dibandingin perempuan kulit. Jadi semua bias-bias ini kan sesuatu yang harusnya sistem pendidikan ajarkan agar kita kritis gitu ya, pada akhirnya tentang berpikir kritis gitu. Sehingga ketika akses pendidikan tidak merata, orang-orang yang memahami bagaimana sistem 1 dan sistem 2 bekerja dan kebetulan adalah rent seeker, kapitalis, ya bukan salah mereka ya, jadi kebetulan adalah orang yang mau memaksimalkan nilai ekonomi dari bagaimana mereka paham memanfaatkan sistem 1 orang, sedangkan orang yang sistem 1-nya dimanfaatkan tidak punya akses informasi yang sama dengan orang yang memanfaatkan, disitulah terjadi pemanfaatan, ya kan? Tapi bayangkan kalau sistem pendidikan kita begitu bagus, di mana kita bukan diajarkan hafalan saja, bukan tentang apalin planet apa setelah planet Uranus ya. Tapi
sistem pendidikan yang membuat kita ketika kita baca buku, kita bisa take a step back terus kayak masa sih bukunya benar, jangan-jangan ada hal yang bisa dikritisi juga, sama kayak tadi mengkritisi Kahneman, ada hal yang bisa dikritisi juga hanya karena dia menang Nobel Prize tidak membuat dia menjadi sumber kebenaran utama misalnya gitu kan. Jadi harusnya goal pendidikan adalah itu. Jadi kalau aku mau agak so optimis, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya agak pesimis on this doom part, bahwa kalau kita sama-sama berusaha mereform sistem pendidikan gitu, baik yang formal, sebenarnya kita terlalu lama bergantung pada sistem pendidikan formal yang yang sekolah gitu ya. Dan karena kalau sekolah, apalagi sekolah publik itu jumlahnya sangat besar, skalanya besar, jadi ngereformnya lama, sebenarnya kita bisa memanfaatkan ruang-ruang informal seperti ini gitu ya kan. Kita bisa memanfaatkan ruang-ruang informal seperti YouTube, kayak ada Kok Bisa sekarang, kayak di YouTube yang ngajarin itu, terus ya Zenius mungkin kayak ngajarin critical thinking, Sabda banyak ngomong tentang ini. Jadi manfaatkan ruang-ruang informal itu untuk semakin membantu orang menyadari ke sistem 1 dan 2-an mereka supaya kita bisa sama-sama ngelawan jebakan-jebakan berpikir itu. Tapi memang pasti kayak gradual, tapi ya gitulah. Terus balik ke tadi pertanyaan tentang kayak dari zaman nenek moyang juga udah tahu tong kosong nyaring bunyinya. Gue tuh agak kayak, tapi di zaman dulu itu orang gak sejahat sekarang gitu kayaknya. Apa ya, gimana ya. Maksudnya kayak zaman dulu mungkin kita tahu, tapi gak ada yang punya intensi buruk untuk memanfaatkan sistem 1 dan sistem 2 atau memanfaatkan bluffing game to gain something out of it gitu. Sedangkan sekarang kayaknya kompetisi dan ini semua membuat kita semakin semakin memanfaatkan sistem 1 orang. Anyway, itu another social critic aja. Pertanyaan yang kedua tentang bahwa kita gak selalu rasional. Oh, bagaimana kalau misalnya kita nggak rasional tapi bisa diprediksi gitu kan. Nah jadi itulah the beauty of si ilmu ekonomi perilaku ini, karena bahasanya Dan Ariely sebenarnya kayak judul bukunya predictably irrational kan gitu. Karena ada irasionalitas yang ternyata bisa dijelaskan oleh ilmu psikologi atau ilmu sosiologi atau sosiopsikologi yang hal yang tadinya kita anggap irasional jangan-jangan sebenarnya rasional. Kayak tadi kayak loss aversion itu, gimana kita kadang-kadang kayak nggak rasional, takut kehilangan sesuatu, agak berhubungan sama sang cost gitu ya, kayak kadang-kadang kita dalam relationship udah terlalu lama, sebenarnya sudah tidak rasional, tapi kita predictably irrasional karena udah lama di dalam kepemilikan tersebut atau iya gitu. Jadi ternyata ada irasionalitas yang bisa diprediksi gitu. Tapi memang kenapa dia dianggap dulu tidak bisa diprediksi, karena ilmu ekonomi terlalu terbatas dalam mendefinisikan rasionalitas itu. Nanti mungkin Mas Pras kayaknya gak terlalu mau nambahin. Tapi terakhir yang Faisal dulu tentang ya itu benar banget. Jadi kalau tadi Mas Faisal nyontohinnya sawit, sebenarnya kalau saya climate change deh, kayak climate crisis. Itu saintis udah tahu pertama kali ada pola kenaikan suhu global. Udah dari mungkin kayak 30 tahun yang ini 2020 ya, kayak 35, 40 tahun yang lalu gitu. Tapi look at where we are gitu, kayak sampai 30 tahun karena saintis, dan gue gak nyalahin juga karena emang ya harus sistem 2 tadi kan emang di-train untuk scientific mindset dan scientific rigor segala macam. Karena di awal itu pasti mereka hati-hati, oh iya nih kayaknya ada pola kenaikan suhu gara-gara kegiatan manusia yang melepaskan emisi gas rumah kaca ke udara. Tapi di awal kayak, oh tapi kayaknya kita gak yakin atau kayak takut mengkomunikasikannya seperti apa gitu. Sampai akhirnya ya itu maksudnya kita terus mediemin ini sampai to some extent kayak mungkin perusahaan keburu maju dengan bilang, enggak tapi kan misalnya kayak negara berkembang masih harus boleh pakai batu bara atau apalah, narasi tandingannya udah keburu kencang duluan gitu. Itu isu personal saya, sebenarnya kerjaan saya sehari-hari lebih ke isu lingkungan. Terus dengan COVID ini ya termasuk ya gitu. Jadi kayak informasi yang kadang-kadang saintisnya takut dan berhati-hati jadi itu gitu. Nah mungkin yang saintis beneran bisa beropini. Kan Amerika tadi yang poin 2 itu Mbak Afu. Kan yang, tapi cek lagi ya Mas Rat, kayak saya dapat slightly ide tentang wisdom of the crowd yang tadi yang diomongin. Gimana kalau semua orang pakai sistem satunya, apakah itu jadi lebih baik? Karena rame-rame itu. Itu bukan yang mau ditanyakan poinnya. Saya irasional dan saya tidak terprediksi. Tapi kalau misalnya semua orang di sini itu sama juga kayak saya, apakah itu menjadikan satu kelompok kita ini bisa diprediksi? Oh, berarti betul. Yang Dan Ariely berarti emang. Tapi kalau
saya ngeliat contoh yang Bali yang di Mas Rami itu yang sistem 1 apakah emang betulan jelek? Kayak saya ngeliat ada satu contoh di evolusi sih. Kalau misalnya bayangin deh, saya sama Mbak Afu nih, kita manusia prasejarah. Jalan terus ada semak-semak, terus ada suara gerusak. Terus saya orangnya sangat sistem 2. Nih taruh nih, lihat ada apaan nih. Terus Mbak Awu, udahlah ngapain sih diopein, udah cabut aja lari dari pakai sistem 1 dia. Terus dia bilang, dulu kita harus relasi, wow. Skenario 1. Terus kalau skenario 2, besok di kemungkinan kedua, kita jalan di semesta yang lain lah misalnya. Kita jalan berdua, saya juga bilang, enggak kita harus cek ada apa nih. Mbak udah lari duluan. Terus saya cek, nggak taunya ada rusak lagi kejebak. Terus saya bisa ambil dagingnya. Terus kalau di situ lebih untuk yang mana? Lebih untuk yang paranoid, seperti Mbak Afu, atau saya yang sangat rasional. Kalau dihitung dari survivalitas, saya untungnya apa? Cuma dapat rusak kan, tapi saya mati. Tapi Mbak Afu dengan sikap paranoid ya mungkin orang lihat ini nggak rasional, tapi ya survive. Itulah yang mendasari mungkin kebanyakan kita kayak takut setan, takut hantu. Kalau stuck ya udah lari duluan deh. Ada apa-apa kita selamat, kalau nggak ada apa-apa juga selamat. Jadi ya itu kalau kita lebih mikir yang sistem 1 yang simple aja gitu, supaya survivalitas. Nah, yang point of view mungkin ini juga ya, kalau saya kepikiran yang tadi Mas Faisal ya, kalau saya pernah ditanya sama-sama di sosial media juga ada yang nanya, Mas gen untuk homoseksual ada nggak sih? Bentar, tuh kan bilang bentar berarti ada, bentar berarti nggak ada. Jadi, tadi dulu belum mikir itu. Dan harus hati-hati juga ngomong, apalagi kayak nanti disalahpahami, kayak waktu itu ada berita yang jumlah tidak ditemukan adanya marker homoseksual di beberapa genom. Itu kayak saya sampai ini kok langsung pada juara lompat kepada kesimpulan ya. Jadi kayak isunya udah kayak itu tadi, sistem 1-nya udah kemana-mana. Ya emang kita hidup di dunia yang emang gak sempurna. Iya, tambahan lain. Jadi aku pernah ada seminar tentang tadi climate change, terus pembicaranya itu satu orang PR, satu orang lagi saintis. Terus mereka berdua ngomong dan ngebandingin gimana mereka tuh di disiplinnya masing-masing dilatih dengan logika yang berkebalikan. Karena kalau saintis, kalau kalian lihat presentasi akademis yang kayak itu, pasti mulai dengan caveatnya dulu semua di depan. Caveatnya, datanya cuma segini, metodologinya kayak gini, batasannya ini, kayak semua batasannya ditaruh di depan kalau saintis diajarkan seperti itu, baru kesimpulannya di akhir, itu pun dikasih caveat lagi, kayak masih ada caveatnya gitu kan. Sedangkan, terus yang jurnalis bilang kayak, sedangkan gue di ilmu komunikasi justru dilatih sebaliknya, kayak benar-benar gue dilatih untuk mengerucutkan kesimpulan sampai sesimpel mungkin dan mulai dengan kesimpulan di depan, baru nanti ya kalau orang masih baca sampai bawah, baru di bawah gue jelas dilanjutkan, kayak orang-orang kadang-kadang nggak baca gitu kan. Iya, cuma baca headline-nya doang, dan exactly, jadi kesimpulannya headline-nya doang itu yang menarik sistem 1. Nah terus tapi yang menarik dari konversasi mereka berdua ini adalah yaitu jadi mungkin di sini hal yang saintis dan jurnalis atau penulis atau komunikator bisa lakukan adalah berkolaborasi dengan lebih baik gitu kan. Jadi kayak mungkin saintis yang kesimpulannya di akhir bisa coba ajarin orang-orang yang bisa menaruh kesimpulan di depan tapi dengan lebih berhati-hati dan inform juga. Sementara ya sebaliknya, maksudnya si komunikatornya lebih belajar saintis itu harusnya gimana gitu. Terus terakhir sebelum mau dibuka pertanyaan lagi ya, tapi yang tadi predictably irrational saya mau ngasih contoh. Kalau misalnya teman-teman ngelihat 3 opsi, ini kalau di contohnya biasanya ngomonginnya wine, tapi ya kalau di sini semuanya tidak minum wine, bajigur. Bajigur. Biasanya kalau di supermarket ada 3 hal rumput laut deh, saya suka kerupuk kayak snack rumput laut gitu. Ada 3 harga, yang satu murah banget kayak 5.000, yang satu 10.000, yang satu 15.000. Secara rata-rata orang bakal pilih yang 10.000. Itu kayak benar-benar udah ya predictably irrational tadi gitu. Karena orang harusnya kan kalau rasional secara ekonomi yang paling murah yang diambil. Tapi ternyata orang secara predictable dan irasional merasa kalau yang 5.000 pasti kualitasnya lebih rendah dari yang 10.000. Kalau yang 15.000 pasti gue overpaying karena kayak ngapain gue bayar 15.000 untuk hal yang sama. Jadi pasti kita ngambilnya yang tengah secara rata-rata. Of course ada outlier tadi ya. Tapi itu ternyata setelah secara scientific di sampel gitu ya, banyak orang berperilaku seperti itu sehingga keirasionalan itu menjadi sesuatu yang predictable dan sebenarnya jadi ilmu sendiri, which is ya maksudnya ekonomi perilaku ini gitu, bahwa ketika kita dikasih 3 biasanya kita ngambil yang tengah, ketika kita dikasih pilihan list ada 10 biasanya yang pertama lebih likely. Ini juga mempengaruhi pemilu, jadi kalau misalnya pemilu nama yang paling atas biasanya paling sering menang
gitu kalau misalnya teman-teman tahu, karena orang yang nggak tahu orang di partainya siapa ya udah pilih yang paling atas aja kayak gitu. Jadi predictable irrationalities ini bisa dimanfaatkan, bisa ini, makanya kita harus sama-sama belajar berpikir kritis supaya tidak dimanfaatkan. Masih ada waktu sih, sekitar satu kalau ada yang mau penasaran banget. Oke. Terima kasih, nama saya Gunawan. Saya mau bertanya ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan saat ini ada sangat banyak sekali untuk mengubah public opini, yaitu melalui berita-berita yang tidak benar atau hoax. Nah, media sosial apalagi itu menjadi tempat beternak hoax. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana untuk menangkal ini? Sementara yang tadi Mbak tadi bilang bahwa memang pendidikan yang paling utama. Tapi menurut saya kurang tepat juga kalau pendidikan. Banyak juga sekarang itu orang yang berpendidikan, termasuk prof sekalipun, itu banyak yang gabung untuk misalnya kayak kerajaan-kerajaan yang baru-baru muncul terakhir ini, ya kan? Negara dalam negara, itu orang-orang yang banyak pintar-pintar juga dan banyak irasional di situ semuanya. Adakah hubungan itu dengan di luar kendali diri, artinya di luar kemampuan otak kita di sistem 1, sistem 2. Jadi ini persis banget kenapa saya suka sekali buku sistem 1, sistem 2 ini. Karena dia tidak mendefinisikan pendidikan atau expertise berdasarkan gelar gitu ya. Karena sebenarnya tadi jadi pendidikan, yang ketika saya bilang pendidikan, apakah yang saya sebut pendidikan itu sama dengan apa yang orang kita pada umumnya anggap sebagai pendidikan gitu kan. Apakah pendidikan adalah pengetahuan tentang pengetahuan, atau pendidikan adalah pengetahuan tentang bagaimana memproses pengetahuan. Coba saya ulangi lagi ya, apakah pendidikan itu pengetahuan, saya lupa sendiri apa yang tadi saya bilang. Apakah pendidikan itu pengetahuan tentang pengetahuan, which is jadi misalnya kalau insinyur engineer gitu misalnya, berarti dia tahu, atau sipil ya terutama misalnya teknik sipil gitu, dia tahu bagaimana membangun kerangka apa gitu ya, which is itu kan pengetahuan. Tapi menurut saya pendidikan, dan yang tadi saya maksud dengan pendidikan adalah kemampuan memproses ilmu pengetahuan, menjaring ilmu pengetahuan, dan to some extent kayak menjadikan ilmu pengetahuan itu bermanfaat gitu. Jadi belum tentu tahu, tapi tahu memproses pengetahuan. Sorry kalau agak muter-muter. Tapi jadi orang yang punya gelar PhD sampai 2 atau 3 belum tentu punya pengetahuan tentang memproses ilmu pengetahuan gitu. Bisa jadi dia punya pengetahuan gitu ya. Jadi dia tahu banyak hal tentang udah nulis paper banyak tentang suatu hal yang spesifik, bagaimana cara mengembangkan atau menangkal virus apa. Tapi belum tentu dia dididik oleh sistem yang melatih berpikir kritis gitu. Jadi ketika tadi saya bilang pendidikan, sebenarnya saya lebih memikirkan tentang pendidikan berpikir kritis gitu. Bagaimana sih orang bisa dilatih untuk punya sistem filter kayak supaya nggak pakai sistem 1 dalam memproses pengetahuan. Nah memang yang saya ingat sekarang menurut saya termasuk ketika pemilu di US juga apa segala macam, orang itu banyak yang pintar secara gelar, tapi kalau tentang memproses ilmu pengetahuan belum tentu gitu. Dan ini kalau ditarik akarnya tentu menurut saya ada hubungannya dengan kita ketika SD, SMP, SMA banyak diajarkan atau masuk ke dalam sistem pendidikan yang hafalan misalnya. Jadi kita tuh mengetahui pengetahuannya. Sebutkan langkah-langkah metamorfosis. Gue juga gak tahu. Telur, gitu kan kayak ngejelasin itunya. Tapi bukan pengetahuan tentang menurut kamu apa yang salah dalam rezim Soeharto gitu misalnya. Astagfirullahaladzim. Jadi padahal harusnya itu yang jadi pendidikan dasar menurut saya, karena metamorfosis itu nanti udah umur 62 kalau lupa juga gue juga sekarang nggak tahu gitu. Kayak abis ini bisa di Google lagi gitu. Nah jadi yang saya maksud dengan reformasi pendidikan dan pendidikan untuk semua tadi adalah pendidikan tentang bagaimana pendidikan tentang berpikir kritis, tentang higher order thinking system, HOTS ya, higher order thinking system, tentang bagaimana kita bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran dengan orang berbeda pendapat dengan nyaman, bisa menghargai opini orang, bisa memfilter informasi yang salah gitu. Nah itu adalah pendidikan yang saya maksud, dan sebenarnya bisa kalau bahasanya sekarang digital literacy gitu misalnya ya. Itu jenis pendidikan yang menurut saya perlu lebih didorong lagi supaya orang nggak gampang tertipu oleh
hoax media sosial gitu. Dan benar banget sih bahwa mungkin zaman dulu tuh resiko jebakan berpikir nggak separah sekarang, karena sekarang benar-benar ya di media sosial di mana kayak banyak banget informasi yang bertebaran itu mungkin gak seintens dulu, di mana kalau dulu sumber informasi yang bisa dipercaya dan benar cuma satu, TV, koran. Sekarang sumber begitu banyak orang pakai sistem satu, semakin mudah lah kita terjebak. Jadi, tapi mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti pengajian, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa mulai mensistem satukan sistem 2, lebih rasional, lebih mawas diri, mawas berpikir, dan tidak terjebak. Dan demikian, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak inklusif terhadap agama lain? Oke, terima kasih teman-teman. Waktu emang udah menunjukkan jam 9, kita tutup diskusi kita. Tapi kalau misalnya tadi ia merangkum semua, saya coba ya kayak ada satu kata yang saya coba lihat dari kata-katanya kayak semacam Ki Hajar Dewantaranya Amerika, John Dewey, democracy and education. Itu kayak kayak horse and carriage. Nggak boleh cuma satu. Demokrasi doang, ya udah jadinya ya kayak negara mana gitu. Education doang, ya mungkin negara mana gitu. Jadi dua-duanya harus sejalan. Oke, terima kasih untuk kedatangan teman-teman di acara diskusi kali ini.